Pemimpin sekte Shen terus-menerus memuji, hari ini saya mendapat kehormatan menyaksikan jurus hebat Dapst Master Feiyu. Memang benar bahwa teknik kultivasi Anda adalah yang teratas di peringkat bumi, reputasi Anda tidak sia-sia. Anak-anak kami ini jika memiliki sepersekian dari kemampuan Anda, saya sudah lama bisa pensiun. Shen Qianlin yang berada di samping mendengar itu juga sangat terkejut. Peringkat teratas di peringkat bumi, tidak disangka Xiao Tang sudah sekuat itu. Liu Yunzi menambahkan, Dewi Abadi Bisu ini saat ini menempati peringkat 21 di peringkat langit kultivasi, juga di tahap inti emas. Namun saat masih di tahap inti hampa, dia sudah bisa bertarung melawan kultivator tahap inti emas. Kata-kata ini membuat kakak seperguruan sedikit malu, buru-buru memerah wajahnya dan berkata, "Tidak begitu kok." Ayah dan anak Shen Qianlin sangat terkejut. Pemimpin sekte Shen terus-menerus berseru, "Memang benar, pahlawan muncul dari kalangan muda." Setelah itu, dia buru-buru menepuk bahu Fuong Tang, mengangkat jempolnya, "Anak muda, kamu sangat hebat, bisa melampaui satu alam besar. Hanya dengan satu jari saja sudah membuat saya marah." Fuong Tang tersenyum canggung, lalu berbalik melihat ke belakang Hali dan berkata, "Sebenarnya, ini karena Dewi Abadi berambut putih yang menemani saya. Dia tidak hanya memiliki kecantikan tetapi juga kekuatan, bakat, dan aura yang lengkap. Dewi Abadi dengan rambut putih yang sangat indah itu adalah siluman rubah 1600 tahun lalu dibesarkan oleh pemimpin sekte Shushen hingga dewasa. Pernah berkultivasi bersama Daoist Master King Lin Yu Zhulin Feng, 3 Dewi Abadi, dan Zen Master Agung Kebijaksanaan Agung. Tadi, jari saya hanya adalah jurus teknik penghentian tubuh yang kebetulan dilemparkan oleh leluhur senior. Saya ibaratnya mencoba memamerkan keahlian di depan ahlinya, mohon leluhur senior memaafkan." Mendengar itu, pemimpin sekte Shen wajahnya memerah urat, namun tetap mengertakkan gigi dan berkata, "Anak muda ini punya masa depan. Tapi ada sesuatu yang ingin saya bicarakan secara pribadi denganmu." Fuong Tang tertegun mendengarnya, namun tetap mengikuti pemimpin sekte Shen keluar. Setelah keluar, Fuong Tang baru tahu bahwa pemimpin sekte Shen ingin dia membujuk Shen Qianlin. Menurut pemimpin sekte Shen, karena kejadian lama di masa lalu, Shen Qianlin sangat tidak suka dengan kultivasi, rela menjadi orang biasa. Namun umur manusia biasa hanya 60 tahun, pemimpin sekte Shen tidak ingin menyaksikan adegan orang tua mengantar kepergian anaknya. Jadi dia berharap Fuong Tang bisa membantunya menasihati putrinya. Namun Fuong Tang berpendapat bahwa jika Shen Qianlin sudah memilih demikian, kita harus menghormatinya. Lagi pula Shen Qianlin sudah dewasa, memiliki hak untuk memilih cara hidupnya sendiri. Terlebih lagi, Shen Qianlin sejak kecil sudah memiliki kondisi yang sangat baik, namun tetap tidak ingin mengikuti jalur kultivasi, pasti ada alasannya. Jika simpul di hatinya belum terurai, maka meskipun berkultivasi pun dikhawatirkan akan banyak kesulitan. Berkultivasi pertama kultivasi moralitas. Lalu kultivasi hati, barulah kultivasi teknik. Leluhur senior seharusnya lebih memahami prinsip ini daripada saya. Jika tidak ada hal lain, saya permisi. Setelah berkata demikian, Fuong Tang berbalik dan pergi. Pemimpin sekte Shen tetap berdiri di tempat, melihat punggung Fuong Tang dengan sedikit tertegun. Setelah itu dia tidak bisa menahan tawa. "Anak muda ini berani-beraninya mengajariku. Aku berencana memberinya beberapa artefak sihir. Kenapa dia buru-buru pergi?" Saat itu, Fuong Tang belum pergi jauh. Mendengar kalimat ini, hatinya dipenuhi penyesalan. Kelewat batas. Kenapa orang tua ini tidak bilang dari awal? Sekarang kembali masih sempat tidak ya? Lama setelah berpamitan dengan suhu wanita, Fuong Tang segera mengantar kakak seperguruannya untuk menemui guru. Saat itu, mereka sedang naik bus menuju sekte Diyin, ditemani juga oleh berbagai sekte kebenaran di perjalanan. Tang Wantu mengatakan bahwa meminjam artefak sihir dari berbagai sekte pada dasarnya sudah sulit, lagi pula itu sudah sangat tidak masuk akal. Jadi, Fuong Tang harus sedikit agresif, jika ada masalah, guru yang akan menanggungnya. Fuong Tang melihat gurunya berkata demikian hanya bisa setuju dengan enggan. Beruntung, saat itu Fuong Tang menerima pesan dari pemimpin sekte Shen. Dikatakan bahwa dia telah berhasil sementara meyakinkan para tetua di klan.
Detailnya akan dibahas setelah semua orang tiba. Ruong Tang mendengar itu pun merasa jauh lebih tenang, lagi pula pemimpin sekte Shen sebagai kepala klan, sementara menekan para tetua itu tidak akan menjadi masalah. Selanjutnya akan bergantung pada guru dan para Daos dari sekte kebenaran. Namun tidak disangka, sekte besar yang diwariskan ribuan tahun ini bersembunyi di kota kecil biasa seperti ini. Sekte Diyin memang memiliki keunikan tersendiri. Tidak lama kemudian, bus berhenti di depan sebuah rumah dengan halaman di tengah. Pemimpin sekte Shen sudah memimpin orang-orang menunggu di luar gerbang, dengan antusias menyambut Fuong Tang dan semua orang. Fuong Tang turun dari mobil dan melihat, dia menemukan bahwa yang datang ada 6 kultivator tahap inti emas dan belasan kultivator puncak tahap inti hampa. Benar kata kakak seperguruan, sekte Diyin tidak seperti sekte sombong lainnya. Tingkat kultivasi rata-ratanya memang memiliki keunggulan. Namun kekuatan ini, jika ditempatkan 2 tahun lalu, mungkin masih membuat pemerintah berhati-hati. Sekarang sepenuhnya berbeda, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan sekte Tao. Tidak lama kemudian, semua orang memasuki aula musyawarah. Ketua sekte Tem berbicara lebih dulu. Mari kita langsung ke intinya, bicara tentang gerbang neraka. Ada beberapa tetua di pihak kami yang memiliki pendapat berbeda, mari kita dengarkan pendapat mereka terlebih dahulu. Baik, tetua kedua, silakan bicara terlebih dahulu. Ketua sekte Tem memandang ke arah pria tua di sampingnya. Pria tua itu tampaknya sudah siap, ia mengangkat 3 jari. Dia mengatakan bahwa ada 3 poin yang tidak beres dalam bekerja sama dengan pemerintah. Lalu mulai bercerita tentang asal-usul. Tepat saat hendak mengangkat cangkir teh untuk diminum, suara Helian tiba-tiba terdengar. Jangan diminum, ada racun. Ini adalah DTTGNTN, tidak berwarna dan tidak berbau, dapat membunuh roh sejati. Dulu telah menyebabkan kematian banyak kultivator. Ruong Tang yang mendengarnya segera bertanya kepada Helian. Helian, apakah racun ini bisa diatasi? Helian dengan tenang menjawab, bukan hal yang sulit. Lagi pula mereka tidak minum terlalu banyak, cukup diingatkan saja. Ruong Tang segera melihat sekeliling setelah mendengar itu. Ruong Tang menemukan bahwa semua teh beracun. Orang yang di hadapan mereka minum paling banyak, mungkin bukan mereka yang meracuni. Melihat pemahaman Ruong Tang, Helian hanya merasa, untung aku datang hari ini, kalau tidak akan repot jika sesuatu terjadi pada show Huyan-Huyan kita. Saat ini Fuong Tang bertanya lagi pada Helian apakah dia bisa membantu. Helian berkata, tenang saja, melihat dia biasanya patuh, aku sudah menyegel tempat ini. Siapapun yang pergi dari sini akan terlacak. Setelah mendengar itu, Fuong Tang segera berteriak, jatuh terduduk di tanah, menunjuk ke cangkir teh yang jatuh di tanah. Ada racun di teh. Ketua sekte Tem yang mendengarnya terkejut. Ketua sekte Tem berkata, mana mungkin? Tang Ngontu dengan marah membanting meja dan berdiri. Aura yang bergelora menyebabkan retakan di tanah sekitarnya. Lalu berdiri dari tempat duduknya, menunjuk ketua sekte Tem dan berkata, jika hari ini murid saya sampai kenapa-kenapa, saya dan sekte Dian tidak akan pernah akur. Mengikuti kemarahan Tang Ngontu, lokasi segera menjadi kacau. Kemarahan para sesepuh Tais lainnya juga meledak sepenuhnya. Mereka bergegas menggulung lengan baju bersiap bertindak, sekaligus memerintahkan penyegelan lokasi. Mereka juga menemukan racun kuno di TTGNTN di dalam teh. Curiga sekte Dian ingin mereka mati di sini. Ketua sekte Tem buru-buru menjelaskan, para pendeta tahu yang terhormat, ini pasti salah paham. Setelah itu, ia melihat cangkir teh di tangannya, menatap marah tetua kedua di sampingnya. Tetua kedua yang ditatap seperti itu segera menjadi bingung. Ketua sekte, bagaimana Anda bisa mencurigai kami meracuni? Bagaimana kami bisa melakukan hal serendah ini? Ketua sekte Tem, meskipun tidak sepenuhnya percaya setelah mendengar itu, tetap memutuskan untuk membiarkan semua orang memeriksa teh mereka apakah ada racun atau tidak, lalu dengan cepat minum air penawar racun. Kakak seperguruan memandang mereka dengan ekspresi yang sangat marah. Ruong Tang berbaring dalam pelukan kakak seperguruannya, berpura-pura lemah dan berkata, terima kasih, kakak seperguruan sudah membantuku menawar racun, aku sudah tidak apa-apa. Namun begitu memalingkan wajah,
Dia merasa kesempatan untuk berbaring dalam pelukan kakak seperguruannya ini langka, tapi jika terus berakting, nanti akan terbongkar. Saat itu, kakak seperguruan menghela napas lega, menatap Fu Hongtang dengan tatapan garang, seolah berkata, "Kamu bikin kakak kaget setengah mati. Aktingmu berlebihan banget. Berani-beraninya menipu kakak. Dasar menyebalkan. Kamu benar-benar baik-baik saja, kan?" Setelah itu, Tang Montu juga datang memeriksa kondisi Fu Hongtang, sekaligus berbisik bertanya, "Bagaimana kamu bisa tahu?" Fu Hongtang jujur menjawab bahwa senior Helian yang memberitahunya. Tang Montu yang mendengarnya segera berterima kasih kepada Helian atas bantuan penyelamatannya, lalu berbalik dan dengan nada yang tidak menerima penolakan berkata kepada ketua sekte Tem, "Biarkan semua orang di sini duduk diam di tempat. Senior Jia Chat dan senior Tu dan berjaga di udara. Jika ada yang mencoba melarikan diri, segera tangkap, hidup atau mati." Saat ini, ketua kedua pergi ke arah pendeta Taubat Ngon. "Bisakah Anda memberi waktu sebentar kepada sekte Dien kami? Jika kami tidak bisa menangkap si peracun, kami akan terus bunuh diri sebagai penebusan dosa kepada Anda semua." Tang Montu mengangguk. "Baiklah, 20 menit. Selesai berkata, Tang Montu segera mengambil ponselnya dan menelepon Mo Ngoyet. Mo Ngoyet berkata, "Bantuan tercepat akan tiba dalam 2 menit. Mereka bisa membom daerah pinggiran ini dalam 30 detik. Ini jelas merupakan dukungan ibu guru untuk guru." Selanjutnya, Fu Hongtang berkata lagi, "Bantuan tidak perlu datang dan tidak perlu membom, untuk sementara tidak apa-apa. Ada pihak ketiga yang diam-diam meracuni, untungnya terdeteksi tepat waktu, tidak ada korban. Kirimkan drone untuk mencari di area sekitar, segera laporkan jika ada penemuan." Saat ini, Helian yang sedang bermain ponsel tiba-tiba berkata, 30 mil ke arah barat daya, di warnet Fong Fan ada 5 kultivator inti emas, sepertinya mereka adalah beberapa orang dari sekte Yin yang di Shushan. Tang Montu berbalik dan bertanya dengan curiga, "Jangan-jangan kalian sudah bersekongkol dengan sekte Yin Yang?" Ketua sekte Dien segera menyangkal, "Tidak mungkin, kami semua tahu sekte Yin yang bukan orang baik, bagaimana kami bisa berhubungan dengan mereka?" Saat ini, ketua sekte Tem berdiri untuk mengendalikan situasi, segera bersiap memimpin orang untuk menyelidiki. Sebelum pergi, ia juga berpesan kepada beberapa tetua yang tinggal di ruangan untuk menyelidiki siapa yang meracuni. Tang Montu tahu bahwa para kultivator jahat itu sulit dihadapi, jadi dia ikut pergi. Setelah itu, ketua kedua meminta semua orang menyerahkan ponsel mereka untuk memeriksa komunikasi dengan pihak luar, berasumsi bahwa informan ada di antara mereka. Hal ini membuat Fu Hongtang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Sekte Yin yang ini benar-benar gigih. Kalau bukan karena kakak senior Helian, mungkin mereka dan sekte Dien sudah terkubur di sini. Namun, setelah selesai memeriksa ponsel, mereka tetap tidak menemukan informan, sebaliknya mereka menemukan kasus perselingkuhan. Suasana dari yang semula tegang berubah menjadi kacau. Helian yang melihat itu lalu berpikir, apakah status pria serendah ini di era sekarang? Semuanya sudah monogami. Sepertinya era ini juga tidak buruk. Awalnya aku bahkan ingin menjadi selir pendeta Totan Lam, sekarang kupikir-pikir lagi. Itu benar-benar terlalu merendahkan diriku sendiri. Setelah itu, dia bertanya lagi kepada Mo Quan Huyan di sampingnya, "Bagaimana menurutmu tentang situasi ini?" Kakak seperguruan yang ditanya sampai memerah wajahnya, berbalik dan mengatakan 2 kata kepada Fu Hongtang, "Jangan takut." Fu Hongtang terheran-heran. Apa maksudnya ini? Apakah dia menyuruhku untuk berani berselingkuh nanti atau dia bilang tidak akan memukulku sampai mati? Memikirkan hal ini, Fu Hongtang buru-buru mengubah topik, memberitahu Helian, "Jangan bicara hal-hal seperti ini lagi, mari kita lihat bagaimana situasi guru." Setelah itu, Helian mulai merasakan situasi di pihak Tang Montu. Saat dia menutup mata untuk merasakan, Fu Hongtang juga sangat khawatir. Meskipun guru sudah tiba di sana, tetapi jika lawan melawan mati-matian, pasti akan menimbulkan banyak masalah. Jika sekte Dien dan sekte Yin yang selalu diam-diam bekerja sama, maka guru akan berada dalam bahaya. Saat ini, Helian tiba-tiba. Fu Hongtang tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Helian mengucapkan kalimat yang membuat semua orang ternganga.
Benar-benar pertarungan ayam yang luar biasa. Setelah itu dia memulai siaran langsung jarak jauh, menggambarkan dengan sangat hidup dan nyata, membuat kerumunan yang penasaran di sekitarnya terpukau mendengarkan. Melihat itu, Fu Hongtang sedikit pasrah berkata, "Kakak seperguruan, biasanya jangan biarkan kakak senior bermain game pertarungan berdarah seperti itu, tidak baik untuk mentalnya." Namun tepat saat ini, tawa semua orang tiba-tiba terhenti. Ternyata lawan sudah keluar dari jangkauan kesadaran spiritual yang bisa diperiksa oleh Helian. Ada 2 orang yang melarikan diri menggunakan teknik pergeseran meridian bumi. Namun Tang Wontu masih berhasil menangkap 1 orang. Orang-orang dari Sekte Dien buru-buru maju untuk berterima kasih. Kali ini jika bukan karena senior, konsekuensinya benar-benar tidak terbayangkan. "Terima kasih atas bantuan senior." Helian dengan santai menjawab, "Tidak perlu sungkan, jangan dipikirkan." Berbalik, dia berbisik lagi kepada Fu Hongtang dengan gaya angkuh. "Sekolah-sekolah tersembunyi ini sekarang hanya bisa mengucapkan terima kasih saja, ya." Fu Hongtang tersenyum canggung. Mungkin mereka belum tahu bagaimana harus berterima kasih kepada kakak senior. Dengan bantuan semua orang, Ketua Sekte Yin Yang dan si peracun cepat ditangkap. Seperti yang sudah dikatakan, kali ini jika bukan karena kakak senior Helian, rencana lawan pasti sudah berhasil. Interogasi mereka pun resmi dimulai, tim investigasi khusus telah tiba di lokasi. Untungnya, tindakan Sekte Yin yang kali ini secara langsung mendorong Sekte Dien ke pihak Fu Hongtang. Semua berakhir, Fu Hongtang mengajak 3 gadis berjalan-jalan. Sambil berjalan, Fu Hongtang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kakak senior masih tidak ingin berkultivasi do?" Pem Tien Lam menoleh dan tersenyum berkata, "Saya merasa hidup saya saat ini sangat memuaskan. Lagi pula, mulai sekarang saya tidak perlu khawatir lagi soal keluarga. Nanti, saya hanya perlu hidup tenang sebagai wanita kaya, menikah dengan suami yang dapat diandalkan, dan melahirkan beberapa anak yang cantik. Masa depan seperti itu akan sangat indah." Tetapi Helian berkata, "Meskipun kamu ingin hidup damai, raut wajahmu tidak mengatakan demikian. Nantinya, hidupmu akan menghadapi banyak hal berbahaya, jadi lebih baik tetap berhati-hati." Fu Hongtang segera maju menjelaskan, "Kakak jangan pedulikan. Kakak Helian hanya mengingatkan kakak saja." Melihat sosok Helian yang semakin menjauh, Pem Tien Lam seolah ingin bertanya sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak bersuara. Adegan beralih ke sebuah lukisan dinding yang menunjukkan situasi dunia bawah. Menurut pemimpin Sekte Tem, kedua bendera ini bila dikombinasikan dengan teknik rahasia dapat mengendalikan pasukan iblis. Saat ini, lukisan itu menampilkan pemandangan kota Yan Duo di bawah jurang. Di tengahnya adalah gerbang 18 tingkat neraka. Setelah Helian melihatnya, dia berkata, "Kalian tidak melihat atau pura-pura tidak melihat?" Di atas muncul 1 titik hitam kecil, seolah ada sesuatu yang merangkak naik dari neraka. Mendengar itu, semua orang berseru, "Gawat! Benar saja ada iblis jahat yang belum mati melarikan diri. Kita harus segera pergi ke sana, di gerbang dunia bawah di Gunung Pingdu." Laporan menyatakan bahwa gerbang dunia bawah kembali meledak. Dekat area neraka terjadi gempa bumi ringan tak lama kemudian. Guru Tang Wontu berkata kepada pemimpin Sekte Tem, "Ketua Tem, target iblis jahat mungkin adalah gerbang dunia bawah." Begitu pemimpin Sekte Tem selesai mendengar dan hendak menjelaskan tentang posisi Feng Shui, dia dihentikan oleh Tang Wontu yang menyuruhnya untuk tidak terburu-buru. Berdasarkan Feng Shui, kakak seperguruan tidak bereaksi. Energi iblis jahat ini setara dengan kultivator tahap fondasi pembentukan. Jika saat ini bisa melancarkan serangan, pertahankan pasukan iblis. Meskipun begitu, kakak seperguruan yang sudah mencapai tahap intimas masih gemetar ketakutan. Fu Hongtang segera maju menghibur. "Jangan takut, itu semua hanyalah monster." Guru Tang Wontu berkata, "Jangan meremehkan kekuatan sejati negara Daiha saat ini, kita lihat saja situasinya dulu." Pemimpin Sekte Tem menjawab, "Anda benar. Kita tunggu saja." Setelah itu, Tang Wontu kembali menghibur Huyan kecil. "Huyan kecil jangan tegang, ada begitu banyak orang di dunia kultivasi, belum tentu kalian perlu turun tangan. Huyan kecil, jika kamu tidak sanggup,
Untuk sementara jangan pergi ke Gunung Pingdu. Tenang saja, guru bisa menanganinya. Meskipun masih takut, kakak seperguruan tetap menggelengkan kepala. Ruong Tang menggenggam tangan kakak seperguruan untuk menghibur. Kakak seperguruan bisa tetap di sini. Kakak seperguruan pun menggenggam tangan Fuong Tang, lalu mengangguk dengan tegas. Saat ini, kakak seperguruan seolah merasakan sesuatu, tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah dunia bawah. Ada apa? Kakak seperguruan mengambil ponselnya dengan cepat menyesuaikannya. Kakak seperguruan memberitahu Fuong Tang bahwa Dewi Abadi sedang mencarinya dan dia membutuhkan bantuan. Fuong Tang segera mengerti bahwa Dewi itu adalah Dewi Abadi itu. Sementara itu, Guru Tang Montu bertanya pada Huyan kecil, apakah Dewi Abadi itu memberitahu secara spesifik? Apa hanya menyuruhmu pergi membantu saja? Mendengar itu, Fuong Tang berdiri dan menjelaskan atas nama kakak seperguruan. Kakak seperguruan bilang, senior itu sepertinya menghadapi masalah besar yang membutuhkan bantuan. Saat ini di gerbang dunia bawah, tak terhitung banyaknya iblis jahat telah keluar. Tim investigasi segera melakukan penekanan tembakan. Iblis jahat terus-menerus membanjiri dan semakin kuat, peluru pun sudah tidak berpengaruh pada mereka. Tim investigasi juga mulai membombardir terus-menerus. Dalam sekejap, gerbang dunia bawah hancur. Setelah dibombardir, sejumlah besar roh iblis musnah, tetapi masih banyak iblis jahat kuat yang tidak dapat dimusnahkan. Untuk memusnahkan iblis-iblis jahat ini sepenuhnya, hanya bisa menggunakan senjata nuklir. Bersamaan itu, Madam Guru juga menerima berita terbaru. Dewi Abadi yang bersembunyi di dunia bawah telah berhasil menghubungi gadis abadi bisu, dan situasinya tampak cukup mendesak. Oleh karena itu, saat ini mereka harus segera mengatasi kerumunan roh iblis di luar. Membawa kultivator ke alam baka, melakukan uji coba nuklir berskala kecil di dalam gerbang dunia bawah. Membuka jalan bagi mereka untuk melarikan diri. Sebuah ledakan dahsyat terdengar, awan jamu raksasa membubung dari gerbang dunia bawah, dalam sekejap memusnahkan 90% iblis jahat yang berkumpul di sana. Ini adalah kekuatan sejati, kekuatan sesungguhnya dari negara Deihang. Melihat itu, Helin dengan penasaran bertanya kepada Fuong Tang. Fiu kecil, mengapa waktu itu tidak menggunakan ini untuk menghadapiku? Fuong Tang menjelaskan. Jenis senjata ini setelah meledak akan memengaruhi lingkungan dan waktu di sekitarnya. Saat Helin baru keluar dari gerbang, ada beberapa hulu ledak nuklir dengan kekuatan lebih besar yang sudah menunggu di samping. Mendengar itu, Helin merasa ketakutan. Fuong Tang kemudian bertanya, kalau begitu, apakah energi yin dan energi iblis memengaruhi kakak? Helin menunduk dan menjawab, memang akan ada pengaruhnya, tapi selama tidak menggunakan energi yang terlalu kuat, masih relatif stabil. Namun, inilah yang dikhawatirkan Fuong Tang. Meskipun semua orang ada di sini, Helin adalah orang yang paling mampu membantu Dewi Abadi itu. Akan tetapi, bagaimanapun juga, masih ada iblis hati di dalam tubuhnya, jadi nanti harus melihat situasi konkretnya. Jika bisa tidak turun tangan, maka jangan turun tangan. Helin tampaknya tidak terlalu peduli dengan nasihat itu, menunjukkan bahwa dia sudah mengerti. Helin berkata dia sudah tahu, bahkan menggerutu bahwa dia lebih bertele-tele daripada pendeta Tao Tan Lam. Dia menasihati Fuong Tang untuk tetap tenang, jika tim investigasi datang, cukup tenang menilai situasi dan menghadapinya. Setelah itu, Fuong Tang menoleh ke arah kakak seperguruan, hendak bertanya pendapatnya, tetapi sebelum sempat bicara, kakak seperguruan sudah memutuskan dengan singkat 3 kata. Kamu yang putuskan. Mendengar itu, Fuong Tang tertawa dan berkata, benar, dengan tingkat kultivasi rendah, aku hanya bisa menjadi perwakilan, tidak terlalu penting. Bagaimanapun, apapun hasilnya, itu adalah demi kakak seperguruan. Melihat kakak seperguruan memejamkan mata berlatih kultivasi, Fuong Tang tiba-tiba merona. Dalam hatinya, dia diam-diam memutuskan. Setelah masalah gerbang dunia bawah selesai, dia pasti harus mencari kesempatan, bahkan jika harus minum lebih banyak alkohol, dia harus menyatakan perasaannya kepada kakak seperguruan sekali ini. Tidak bisa terus-menerus menunda. Meskipun kakak seperguruan menolak, dia tetap harus maju,
melangkah satu langkah. Terus-menerus ragu seperti ini bukanlah tindakan seorang pria sejati. Setelah berpikir, dia kembali khawatir. Jika kakak seperguruan benar-benar menolak, bagaimana? Tidak mungkin, pasti tidak ada alasan untuk menolak. Dia merasa tujuannya terlalu tinggi. Setengah jam kemudian, Wong Tang bersama semua orang tiba di markas tim investigasi. Setelah diskusi singkat, daftar orang-orang yang akan turun ke dunia bawah telah ditentukan. Kita semua sudah memahami situasinya, sekarang saya akan mengumumkan daftar personel. Nama kakak seperguruan ada dalam daftar adalah hal yang wajar, bagaimanapun juga, seni abadi yang murni juga menekan energi yin. Guru juga sudah terpilih, dan tetua kedua dari sekte tersembunyi bumi, dengan kekuatan setara dan kemampuan mengendalikan pasukan iblis, tentu saja juga harus pergi. Selain itu, ada juga tim tempur dan para sesepuh inti emas dari berbagai sekte. Namun, yang mengejutkan Wong Tang adalah namanya tidak ada dalam daftar, padahal ia seorang kultivator tingkat pil kosong. Wong Tang mengangkat kepala dan bertanya kepada Mao Ngoyat, apakah sesepuh Helin juga tidak bisa ikut? Mao Ngoyat menjawab, setelah pertimbangan matang, kami rasa sesepuh Helin sebaiknya menghindari kontak dengan energi yin dan energi iblis. Mendengar itu, Wong Tang masih belum menyerah. Dia pun berpaling untuk bertanya pada kakak seperguruan Mok Wan Huyen. Mok Wan Huyen memintanya untuk tidak khawatir. Bat Ngon juga angkat bicara. Tang, kamu tidak perlu khawatirkan Huyen. Apa mungkin kultivasi guru ini palsu? Melihat sang guru datang, Wong Tang dengan bersemangat berkata, Guru, saya juga bisa membantu. Bat Ngon menepuk bahu Wong Tang dan berkata, Guru tahu kamu ingin membantu, tapi perjalanan dari gerbang hantu ke dunia bawah terlalu jauh. Itu saja sudah menguras banyak esensi sejatimu. Ditambah lagi, energi yin di sekitar dunia bawah semakin pekat. Kamu hanya perlu menahan energi yin saja sudah menghabiskan banyak energi mentalmu. Mendengar perkataan sang guru, Wong Tang marah pada dirinya sendiri karena terlalu lemah. Dia berpikir, seandainya aku sudah mencapai alam inti mas sekarang, dan memiliki pedang terbang abadi, pemerintah pasti akan secara proaktif mengundangku untuk bergabung. Jika bahkan guru tidak bisa melindungi kakak seperguruan, kepergianku hanya akan menambah masalah. Tapi tujuan mereka kali ini adalah menyelamatkan mayat wanita itu. Bagaimana jika dia sudah kehilangan kesadaran? Wong Tang berseru dengan bersemangat. Tapi guru, menurut spekulasi, mayat wanita itu mungkin berada di 18 tingkat neraka. Mungkinkah ini adalah seruan minta tolong? Ketika dia tidak bisa menahannya lagi, dia mungkin sudah. Melihat Wong Tang yang begitu bersemangat hingga berbicara melantur, Batman membentak, Tang. Mendengar panggilan gurunya, Wong Tang pun tenang kembali, menyadari bahwa dia tadi terlalu ceroboh. Batman berkata, hatimu sudah kacau. Apa kamu tidak memikirkan betapa besar bencana yang akan ditimbulkan oleh neraka kecil itu bagi dunia manusia jika kita tidak bisa menghentikannya? Sekarang kamu harus tetap di sini dan menunggu. Dunia ini tidak akan berhenti berputar hanya karena kekurangan seseorang. Jika kami tidak berhasil, maka meskipun ada kamu, tetap saja tidak akan berhasil. Prinsip ini sudah berapa kali guru katakan padamu? Meskipun sudah mendengarkan gurunya, Wong Tang masih merasa gelisah. Dia menunduk dan berkata, tapi guru, Batman membalikan badan, berkata, tidak apa-apa, guru sudah meramal. Tidak akan ada bahaya. Lagi pula kita masih punya daya tembak jarak jauh, kalau tidak berhasil, tinggal gunakan bom nuklir untuk meratakan neraka, selesai. Sudahlah, guru akan mengumpulkan yang lain. Kamu jangan berkeliaran di sini, mengerti? Selesai bicara. Dia melambaikan tangan perpisahan kepada Wong Tang. Tepat pada saat itu, sebuah tangan menggenggam tangan Wong Tang saat dia menoleh ke belakang. Ternyata itu kakak seperguruan Mok Wan Huyen. Wong Tang segera memberi hormat kepada guru Batman, mengatakan bahwa dia akan menunggu di sini sampai sang guru kembali dengan kemenangan. Beberapa saat kemudian, Wong Tang menyerahkan pedang kepada Mok Wan Huyen. Kakak seperguruan, aku sudah menghangatkan pedang kristal es untukmu. Ambillah. Mok Wan Huyen menjawab, baik. Wong Tang melanjutkan. Kakak seperguruan, ada juga jimat dari Titin Tuong dan Lo Fan Tri.
Gunakan jika menghadapi bahaya. Mok Wan Huyen mengangguk. Aku tahu. Ruong Tang berpesan lagi. Kakak seperguruan, jangan sekali-kali mengambil risiko. Ikuti guru, dengarkan guru, dan jangan pernah mengambil risiko sendiri. Pedang terbang giok ini adalah artefak abadi, loh. Melihat Ruong Tang yang mengkhawatirkan dirinya dan memberi banyak nasihat, Mok Wan Huyen tiba-tiba memeluknya erat dan dengan wajah memerah berkata, aku akan kembali dengan selamat. Dipeluk Mok Wan Huyen secara tiba-tiba, Fuang Tang pun memerah dan membalas pelukannya. Dia teringat kenangan mereka berdua, momen-momen manis dan bahagia bersama. Sungguh tidak rela melepaskan. Namun saat dia membuka mata, Mok Wan Huyen sudah tidak ada di sampingnya lagi. Fuang Tang segera berlari keluar. Melihat Mok Wan Huyen yang melambaikan tangan perpisahan dengan gembira kepadanya, Fuang Tang hanya terpaku di ambang pintu, menatapnya pergi. Melihatnya melamun, Helene berkata, jangan menatap terus, mobilnya sudah pergi. Ruong Tang diam tidak berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, seolah telah mengambil keputusan. Dia berbalik dan berkata kepada Helene, Kakak Helene, adakah cara untuk membantuku cepat menembus inti emas? Helene menjawab, ada banyak cara. Tapi setidaknya kamu harus mencapai tahap akhir pel kosong dulu baru kita bisa membicarakan ini. Sekarang pun, meskipun kamu memaksakan terobosan, kultivasimu akan sulit maju bahkan setelah belasan tahun. Ruong Tang tetap bersikeras, lebih baik daripada hanya duduk dan menunggu di sini. Aku selalu punya firasat buruk. Saat ini aku sudah hampir menembus tahap akhir pel kosong. Selanjutnya aku akan mengandalkan kakak Helene. Melihat Fuang Tang begitu gigih, Helene menggaruk kepala dan berkata, gila. Dalam hatinya dia berpikir, berusaha sekuat tenaga dan nekat seperti ini. Jangan-jangan dia ingin aku bergabung dengan tim, jika Huyen dalam bahaya, aku bisa turun tangan menyelamatkannya. Dia menatap Fuang Tang, bertanya, coba katakan, adakah cara untuk cepat mencapai inti emas? Dengan tingkat keberhasilan tinggi dan efek samping rendah? Saat itu, Fuang Tang sedang menelpon bibi guru Kailang. Dia berkata, bibi guru, bisakah saya mengambil beberapa batu spiritual? Anggap saja sebagai gaji di muka, sebanyak mungkin. Beberapa jam kemudian, Hoi Qin membawa sekantong batu spiritual. Dia berkata kepada Fuang Tang, Faingu, kebetulan sekali saya datang mencarimu. Tim investigasi memintaku untuk membawa batu spiritual ini. Melihat yang datang adalah Hoi Qin, Fuang Tang terkejut. Hoi Qin, kapan kamu tiba? Sambil menyerahkan kantong batu spiritual kepada Fuang Tang, Hoi Qin berkata, aku sudah tiba tadi malam dan terus bermeditasi bersama guru. Jujur saja, kamu mengkhawatirkan gadis abadi batmu, kan? Fuang Tang menjawab, memang sedikit. Dia melanjutkan, minggir ke samping, aku akan menyusun formasi. Selesai bicara, Ruong Tang menggunakan kantong batu spiritual yang baru saja dibawa Hoi Qin untuk mengatur formasi kultivasi. Setelah selesai, dia bertanya kepada Hoi Qin, apakah sekte Buddha punya cara untuk mengembalikan gerbang hantu ke posisi semula? Hoi Qin menggelengkan kepala. Belum pernah ku dengar. Ini adalah perbuatan dewa surgawi itu. Di hadapannya, kita sama seperti manusia biasa, bagaimana mungkin kita punya cara? Hoi Qin tersenyum pahit dan melanjutkan. Sebenarnya, perasaan ini sangat ironis. Mati-matian berlatih sampai level 30, tiba-tiba seorang sesepuh level 90 jatuh dari langit. Lalu ada sekelompok monster level 56 yang siap menghancurkan desa pemula. Mendengar Hoi Qin berkata begitu, Helene tak bisa menahan tawa. Ruong Tang berkata kepada Hoi Qin, kamu juga lumayan, hanya bermain game saja bisa menembus level. Tidak juga. Mendengar kalimat ini, Helene bingung, masih bisa berkultivasi seperti ini? Bermain game online kultivasi keabadian. Hoi Qin berkata dengan antusias, Amitabha, semua orang mengira biksu muda ini sedang bermain game yang menyesatkan hati. Padahal, esensi game online terletak pada interaksi antar manusia. Terutama bisa bertemu dengan berbagai macam jagoan keyboard. Biarkan saja kamu memaki, aku akan terus menyerangmu. Biarkan saja kamu mengeroyok,
Aku akan terus farm hutan untuk berkembang. Setiap kali ada pencerahan, alam kultivasi akan secara alami menembus. Mendengar Hoikin berkata begitu, baik Vuong Tang maupun Helin terdiam. Keduanya berpikir, cara seperti ini juga bisa. Helin membentak dengan marah. Dasar biksu busuk, kamu berani menghujat Dharma Buddha. Hoikin menjawab, Amitabha, ini masalah kondisi mental. Vuong Tang memotong pembicaraan mereka. Aku punya sedikit pencerahan tentang kultivasi, aku akan berkultivasi dulu, kalian lanjutkan saja mengobrol. Selesai bicara, Vuong Tang kembali duduk di dalam formasi, memusatkan pikiran untuk berkultivasi. Dia berpikir bahwa kondisi mental mungkin akan membantu dalam terobosan kultivasinya. Teknik abadi yang murni bukanlah teknik kultivasi yang hanya berfokus pada pengembangan energi yang, melainkan berdasarkan prinsip keberadaan yin dan yang saling bergantung, hanya mengkultivasi energi yang dalam diri. Pada saat yang sama, ia tidak merusak energi yin, menjaga keseimbangan dua energi dalam tubuh, tidak terlalu yang, tidak terlalu kaku, tidak terlalu agresif, tidak terlalu satu kutub, bisa sekuat dan seberkuasa petir, namun juga bisa berkesinambungan tanpa henti. Ia bisa seperti pertumbuhan segala makhluk hidup, baru pantas menyandang dua kata teknik abadi, dan juga merupakan metode kultivasi favorit leluhur Lu. Melihat Vuong Tang berkultivasi dengan intensitas tinggi seperti itu, Hoikin di sampingnya berkata dengan cemas, Fangu berusaha sekuat tenaga seperti ini? Jangan-jangan dia ingin menembus inti emas. Helin di sampingnya tersenyum dan berkata, tebakanmu benar. Berkultivasi dari malam hingga pagi berikutnya, Vuong Tang telah mencapai tahap akhir pil kosong. Saat itu, Helin dan Hoikin datang mendekat. Helin berkata kepada Vuong Tang, dalam semalam langsung naik 2 tingkat. Vuong Tang berkata, tinggal sedikit lagi. Helin melanjutkan, cukup sudah, terlalu cepat, apa kamu tidak takut mengalami serangan balasan? Vuong Tang tidak menjawab pertanyaan itu. Dia bertanya kepada keduanya, sudah ada kabar yang masuk? Helin berkata, ada, semuanya masih normal. Huyan-Huyan setelah memasuki gerbang hantu, menerima pesan suara dari gadis abadi, memintanya untuk berhati-hati dalam perjalanan, dan bahwa gadis abadi itu akan berusaha sekuat tenaga untuk menekan dan menunggu kedatangan mereka. Mendengar itu, Vuong Tang berkata dengan ngeri, menekan, menekan, menekan apa? Helin menggelengkan kepala dan berkata, siapa yang tahu, mungkin semacam iblis. Hoikin di sampingnya membantah perkataannya, dia berkata, sepertinya bukan iblis. Sebelumnya saya dan beberapa orang di tim investigasi sudah mendiskusikan hal ini. Sangat mungkin, gadis abadi itu sedang menekan dirinya sendiri, mengurangi kecepatan tubuhnya yang membusuk. Mendengar itu, Helin terdiam dalam pikiran. Dia melanjutkan, jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan abadi, memang bisa membuat tubuh yang sudah mati bertahun-tahun itu runtuh. Jangan-jangan dia membutuhkan tubuh baru? Atau mungkin dia ingin meminjam tubuh Huyan? Siapa tahu? Mendengar Helin mengatakan bahwa gadis abadi itu mungkin ingin meminjam tubuh kakak seperguruan Mokwan Huyan, Vuong Tang menggertakkan giginya dengan marah. Dia menghunus pedangnya, berbalik dan berkata kepada keduanya, aku akan pergi berlatih pedang sebentar. Sambil berlatih, Vuong Tang berpikir, ketika kakak seperguruan mengkondensasi inti, dasarnya juga adalah teknik abadi yang murni, tetapi dia telah menyimpang dari jalur keseimbangan yin-yang. Aku adalah kultivator pedang, mungkin niat pedangku juga harus menyatu dengan kondensasi inti emas, agar sesuai dengan pedang dan esensi sejatinya. Pedang surgawi Ziwei dan teknik keabadian yang murni adalah bagian dari Douku. Menggabungkan niat pedang dan latihan yang murni adalah kuncinya, itulah Douku. Melihat Vuong Tang terus berlatih, Hoikin dan Helin berdiri. Hoikin dan Helin berdiri dari jauh mengamati. Helin berkata dengan tak berdaya, Huyan kecil tidak ada di sini, hanya aku yang bisa mengawasimu. Hoikin juga bertanya dengan curiga kepada Helin. Bukankah baru saja menembus? Mengapa harus menunggu? Mengapa tiba-tiba mulai menembus? Helin menjawab, mana bisa semudah itu? Sekarang dia hanya bersiap untuk mengkondensasi inti. Jika sekarang inti emas diguncang,
Dengan pikiran yang tidak stabil, maka sudah lama akan runtuh. Luong Tang terus berlatih, dia berpikir, formasi pedang yang murni, satu sisi di dalam, dua sisi di luar jalur pedang, meskipun ini adalah jalan yang berbeda dengan yang murni, tampaknya tidak dapat dipisahkan. Jadi bagaimana kedua hal ini harus digabungkan? Tepat pada saat ini, Luong Tang berbalik dan melihat pemandangan matahari terbenam, tiba-tiba sebuah pencerahan muncul. Dia berpikir, benar, matahari, bintang Ziwei. Semua bintang mengandung dao yang berbeda. Tetapi semuanya adalah dao dari bintang Ziwei. Pedang abadi adalah pedang kekuasaan kaisar. Cahaya bintang Ziwei adalah diri, juga berasal dari orang yang memegang pedang. Tahap inti void, hancurkan. Tahap inti emas, bentuk. Niat pedang telah menghancurkan ilusi, mulai sekarang menghilangkan keduniawian. Begitu inti pedang terbentuk, ribuan pedang akan secara otomatis membentuk pedang. Pergantian adegan. Melihat Luong Tang bisa menembus secepat itu, Hoi Qin di bawah berkata dengan terkejut, "Muda di atas sana, pemahaman macam apa ini?" Helin di samping berkata dengan gembira, "Anak ini mengikuti jalan guru Tao Qinglin lagi." Di malam hari di perkemahan, Helin berseru kaget, "View kecil, kamu benar-benar tidak akan kultivasi terpencil lagi." Luong Tang menjawab, "Tidak perlu lagi. Meskipun ibu guru setuju saya masuk gerbang hantu, tapi bagaimanapun juga sudah menunda banyak waktu. Kita cepat berkemas dan lihat apakah bisa menyusul guru dan kakak seperguruan." Kemudian dia menoleh ke Hoi Qin dan berkata, "Hoi Qin, kamu benar-benar ingin pergi ke gerbang hantu bersama kami?" Hoi Qin menunjuk dirinya sendiri, berkata dengan percaya diri, "Biku kecil ini tidak hanya bertanggung jawab menyetir pada saat-saat penting, juga bisa menyediakan sihir Buddha untuk memurnikan iblis jahat yang sangat efektif dalam menekan energi yin. Biku kecil ini sama sekali tidak akan menjadi beban bagi siapapun." Tiba-tiba terdengar suara Helin dari belakang, "Tang kecil, jangan khawatir, sekolah Buddha dan sekolah Dao memiliki cara kultivasi yang berbeda, tidak akan terpengaruh oleh energi yin. Saat bernapas di alam baka, energi yin akan diserap dan sepenuhnya dimurnikan oleh cahaya Buddha yang diserap Hoi Qin." Hoi Qin dan Luong Tang berbalik, melihat Helin mengenakan peralatan pelindung khusus dari energi pembunuh yang baru. Keduanya terkejut sampai menyemburkan teh dari mulut. Setelah itu, ketiganya naik mobil. Hoi Qin duduk di kursi kemudi. Dia menggunakan transmisi suara untuk berkata kepada Luong Tang, "Bihu kecil ini juga bisa pergi merasakan Bodhisattva Siti Garba. Kencangkan sabuk pengaman, mobil mungkin akan melaju sangat cepat." Semua orang telah mengencangkan sabuk pengaman dan bersiap untuk berangkat. Hoi Qin kemudian berkata, "Kalau begitu, ayo pergi." Selanjutnya, radio Luong Tang menerima pengumuman dari pemerintah. 3 stasiun transit nomor 1 telah menjalin komunikasi dengan mobil kalian, akan terus memberikan informasi lokasi di alam baka. Harap jaga perangkat komunikasi di dalam mobil beroperasi normal selama berada di mobil. Hoi Qin menggunakan transmisi suara untuk berkata kepada Luong Tang, "Pegangan erat, kita akan segera menerobos masuk." Luong Tang menjawab dengan tegas, "Baik." Hoi Qin berkata, "Semoga Buddha memberkati." Lalu mengemudikan mobil masuk ke alam baka. Luong Tang mengamati situasi di luar. Dia berkata, "Alam baka ini terlalu kosong." Bersamaan dengan itu, di dalam mobil tiba-tiba menerima telepon dari Guru Tao Batmon. Mang Muyit berkata kepada Luong Tang, "Guru Tao Fuong, untuk sementara tidak ada yang aneh di depan." Guru Tao Batmon meminta untuk menelepon. Luong Tang berkata, "Sambungkan." Mang Muyit menjawab, "Guru, mohon tunggu sebentar." Setelah itu, suara Guru Tao Batmon terdengar dari ujung telepon. Gurunya memarahi dengan marah. "Kamu sudah mencapai tahap inti emas, sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan? Apakah kamu dibantu oleh senior Helin? Terburu-buru tidak akan mencapai tujuan. Guru sudah mengingatkanmu berkali-kali, jangan pernah melakukan hal menyembelih ayam untuk telurnya, melihat keuntungan melupakan prinsip. Ada apa denganmu?" Mendengar gurunya memarahi seperti rentetan tembakan, Luong Tang berkata dengan malu-malu, "Guru, biarkan saya menjelaskan." Luong Tang hendak menjelaskan, terbata-bata berkata, Guru sebenarnya seperti ini.
Tapi Fuong Tang belum sempat menjelaskan. Dari ujung telepon terdengar suara seseorang, "Batmon, menyingkir biar saya yang bicara." Dia membentak, "Anak muda, kenapa kamu terburu-buru? Yang terpenting bagi sekolah Dao adalah memelihara. Kalau kamu sekarang terburu-buru, bagaimana nanti?" Selanjutnya, suara tetua kedua terdengar lagi, "Kemarin kamu baru tahap inti void pertengahan, kan? Ini melampaui seluruh hidup kultivasi Daomu sendiri. Kamu tahu itu?" Tetua lain juga tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Betul, inti emas sebanyak ini. Kapan giliranmu untuk membantu?" Pendeta tahu ini juga ingin mengatakan beberapa, tapi bukan kata-kata sederhana. Dari ujung telepon terus terdengar nasihat dari para guru tahu. Mereka semua marah karena dia terlalu terburu-buru. Fuong Tang juga dengan canggung membuka mulutnya dan berkata, "Para senior, dengarkan saya sebentar." Dari ujung telepon terdengar lagi, "Huyen kecil juga sudah tiba, bicaralah dengannya." Wan Huyen hanya berkata melalui radio, "Adik seperguruan Fuong." Luong Tang hanya menjawab, "Aku mengerti, kakak seperguruan." Melihat keduanya hanya berkata beberapa patah kata sesingkat itu, beberapa sesepuh semua berwajah muram berkata, "Sudah selesai begitu saja, selesai. Guru Tao Batman melanjutkan, "Kang kecil, guru tahu kamu punya urusan mendesak. Kami juga sangat senang. Tapi kamu telah membuat kesalahan. Guru dan Huyan kecil menghadapi dirimu, jangan menipu dirimu sendiri." Mendengar kata-kata ini, Fuong Tang buru-buru berkata, "Guru, jangan khawatir. Saya benar-benar tidak melampaui potensi, hanya terobos begitu saja." Helin di samping juga. Helin membuka mulutnya membantu Fuong Tang menjelaskan, "Kalian tenang saja, dia mengikuti jalur pedang ekstrem." Mendengar kata-kata ini, dari ujung telepon terdengar, "Senior, apa itu jalur pedang ekstrem?" Helin berkata, "Kurang lebih, itu adalah puncak jalur pedang. Mengubah diri sendiri menjadi pedang, menjadi semacam manusia pedang." Mendengar penjelasan Helin seperti itu, Fuong Tang marah sampai menggertakkan gigi dan berpikir, kenapa kata-kata ini kedengarannya familiar? "Tenang, kamu tidak bisa mengalahkan kakak. Tenang, jangan cari mati. Tenang, kamu tidak bisa mengalahkan kakak. Tenang, jangan cari mati." Mendengar kata-kata ini, Guru Tao Batmon dari ujung telepon berkata dengan gembira, "Ini mungkin kesempatanmu, Tang kecil. Jelaskan sedikit tentang situasi saat menembus." Beberapa saat kemudian, Fuong Tang telah menjelaskan situasinya kepada semua orang. Guru Tao Batmon tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, maaf, meskipun sekte saya hanya memiliki 3 orang, tetapi dalam hal jumlah master tahap inti emas, tidak kalah dengan beberapa sekte besar." Melihatnya tertawa terbahak-bahak begitu, rekan Tao Xiang yang berdiri di samping berkata, "Wifi hanya 3 orang? Hanya guru yang mengikuti jalan lama itu agak bodoh." Guru Tao Batmon masih tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, yang penting murid-murid saya hebat." Mendengar percakapan keduanya, Fuong Tang di ujung radio tidak tahu harus berkata apa. Setelah itu, Wan Huyen mengambil radio dan berkata kepada Fuong Tang, "Adik seperguruan, harus hati-hati bahaya." Fuong Tang menjawab dengan tegas, "Kakak seperguruan jangan khawatir, jika menghadapi situasi ini lagi, saya pasti akan berhati-hati." Setelah itu, Guru Tao Batmon berkata, "Baiklah, saya khawatir dan cemberut. Guru sudah berhasil, jangan lupa niat awal kultivasi Dao. 2 muridku, jalan yang kalian berdua ambil sangat istimewa. Nanti benar-benar tidak tahu bagaimana harus mengajari kalian." Mendengar gurunya berkata begitu, Fuong Tang buru-buru berkata, "Guru." Hoi Qin juga berkata kepada Fuong Tang, "Guru, kamu juga sudah berpikir jernih." Dari ujung radio terdengar lagi suara Guru Tao Batmon, "Tim 2 sudah berhasil melewati, pergilah ke sana untuk membantu." Di dalam mobil, Fuong Tang mengingat kata-kata gurunya, dia berpikir, dibandingkan dengan itu, niat awal kultivasi Daoku lebih penting. Idealnya saat ini adalah memegang pedang dan bepergian bersama, mencapai kebebasan abadi, melanjutkan jalur kultivasi bersama guru dan kakak seperguruan.
Tepat pada saat ini, di luar ada sebuah pilar raksasa yang jatuh, yang menyebabkan mobil Fuang Tang harus berhenti di tengah jalan. Hoi Qin berkata, "Cahaya abadi menyembur. Ini sudah yang ketiga kalinya." Fuang Tang juga turun dari mobil. Dia berkata, "Tidak bisa menunda di jalan lagi, harus segera melewati." Kemudian dia berkata kepada Helin, "Kakak, saya akan membawamu terbang. Kamu usahakan sedikit menggunakan kekuatan spiritual." Helin berkata, "Baiklah, lagi pula saya ini wanita tua berusia hampir 2000 tahun." Cahaya abadi pilar langit menyembur semakin besar. Fuang Tang khawatir dan berpikir, apa yang sebenarnya Immortal Agung itu lakukan? Mungkinkah ini adalah proses menghilangnya Immortal Surgawi? Fuang Tang berpikir, jika Immortal Agung itu berhubungan dengan kehidupan sebelumnya kakak seperguruan, seharusnya dia tidak akan mengambil alih tubuh kakak seperguruan. Sepertinya dia tidak bisa bertahan lagi, baru memanggil kakak seperguruan untuk memberinya beberapa keuntungan. Fuang Tang dan Helin sedang terbang dengan pedang melewati pilar cahaya abadi. Helin tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia berkata kepada Fuang Tang, "Fiu kecil, sifat iblisku sepertinya telah sepenuhnya musnah." Kepada Fuang Tang, kebangkitan ini tampaknya tidak banyak membantu." Mendengar itu, Fuang Tang menoleh dan bertanya kepada Helin, "Kakak, baik-baik saja?" Helin menjawab, "Saat ini mungkin bisa mengerahkan kekuatan spiritual alam Nation Soul, tapi tidak bisa bertahan lama. Apalagi, begitu bertindak, energi iblis dan energi nafsu mungkin akan memicu sifat iblisku." Hoi Qin di bawah memanggil kedua orang itu. "Fei Yu, Guru Taubat Ngon mencarimu." Mendengar itu, mempertimbangkan situasi saat ini, Fuang Tang berkata kepada Helin, "Kita turun dulu. Iblis-iblis jahat itu mungkin, tapi mungkin sudah ditangani oleh bom nuklir. Apalagi, Istana Surgawi sebelum pergi pasti juga tidak akan membiarkan iblis kejam dan hantu jahat di neraka." Helin berkata, "Betul juga, hubungi gurumu dulu." Setelah itu, Fuang Tang menyambungkan telepon dengan Guru Taubat Ngon. Dia berkata, "Guru, bagaimana situasi di depan?" Guru Taubat Ngon berkata, "Untuk sementara tidak ada apa-apa. Tapi cahaya abadi tadi sepertinya telah mendorong 18 tingkat neraka keluar. Saat ini, lembah air telah berubah menjadi gunung berapi berbentuk cincin mirip kawah." Mendengar tetua sekte tersembunyi bumi berkata, 18 tingkat neraka adalah struktur menara manusia. Tidak boleh, tempat itu adalah tingkat neraka pertama. Sekarang di depan rombongan Tang Montu muncul sebuah lubang raksasa sedalam 10.000 jang yang menghalangi jalan mereka. Mendengar hal-hal ini, Fuang Tang bertanya dengan khawatir, "Guru, kalian ingin menjelajahi 18 tingkat neraka?" Guru Taubat Man menjawab, "Untuk sementara masih belum diputuskan. Hantu dendam di alam baka sudah hampir semua ditangani, hanya tersisa beberapa." "Fuang Tang, setan kecil yang nakal, saya memberimu pemberitahuan. Kalian tidak perlu terburu-buru, datanglah perlahan." Fuang Tang segera menjawab, "Guru, kami akan segera ke sana sekarang." Saat ini, Senior Helin untuk sementara bisa mengerahkan kekuatan bertarung kultivator alam Nation Soul. Mendengar itu, Master Taoist Batman berkata, "Bagus sekali, tapi semakin dekat, aura kematian akan semakin pekat. Sebisa mungkin jangan bertindak, jangan menyerang." "Baiklah, saya akan bergabung dengan tim 2 terlebih dahulu. Kamu tidak perlu terburu-buru, di jalan ingatlah untuk merenungkan apa yang telah kamu capai." Dia memutuskan sambungan walkie-talkie, namun Cheng Nan di samping berkata, "Bagaimana kalau Senior Fangu dan Helin datang ke sini saja?" Tapi Master Taoist Batmon sepertinya masih memikirkan sesuatu. Dia tidak berkata apa-apa. Wan Xuan di bawah memanggil, "Guru." Dia mengangkat ponselnya. Tertulis di sana, "Kami bisa melakukannya." Melihat tatapan Wan Xuan yang teguh, Master Taoist Batmon tampaknya telah mengambil keputusan. Dia berbalik dan berkata, "Tetua kedua, pasukan iblis kita punya batas waktu 5 menit. Harus dipanggil kembali sebelum iblis-iblis itu datang." Tetua kedua menjawab, "Baik, baik, saya akan segera bersiap." Seorang tetua lain berkata,
Para iblis ini, setelah melarikan diri dari 18 tingkat neraka, mengapa terus ingin datang ke dunia bawah ini? Rekan Taois yang di samping menjawab, mungkin ada sesuatu yang menarik mereka di sini. Nanti jika bertemu musuh yang kuat, jangan melawan. Kamu hanya perlu menjaga gerbang dunia bawah, menunggu bala bantuan dari belakang. Di sisi lain, Batman berpesan pada Wan Xuan, nanti kamu mundur sedikit ke belakang. Wan Xuan mengangkat ponselnya dan berkata, jika saya tidak menyerang, maka harus adik seperguruan yang menyerang. Saya sebagai kakak seperguruan harus memikul tanggung jawab. Mendengar itu, Batman tersenyum. Dia berpikir, meskipun iblis kecil itu telah menipu Fu Hongtang, tapi anak itu pasti tidak akan marah. Ternyata bukan hanya satu iblis kecil, bukan iblis tapi sekumpulan iblis. Dia takut Fu Hongtang akan khawatir dan bertindak tanpa berpikir, jadi dia berbohong padanya. Setelah itu, Master Taois Batman berbalik kepada tetua kedua dan berkata, Tetua kedua, pasukan iblis sudah bisa dipanggil kembali, tapi bagaimana kita harus memimpin mereka dengan benar? Tetua kedua menjawab, Master Taois Batman jangan khawatir. Pasukan iblis memiliki naluri spiritual, bisa menilai musuh sendiri. Sekaligus, satu tim pasukan iblis tidak dipanggil kembali. Mereka mulai menyerbu iblis-iblis itu. Ada seorang komandan pasukan iblis yang berteriak lantang, pertahankan posisi, siapapun yang mundur akan dibunuh. Barisan depan siapkan panah. Para iblis dan monster yang berani melanggar dunia bawah, jiwanya akan tercerai-berai. Mereka menembakkan panah, menyerang, dan memulai pertempuran. Huai King bertanggung jawab mengemudi, menyemangati semua orang. Ayo, ayo, hadiahkan Fangu lagu hancurkan keberuntungan. Lagu utama diputar, Fangu juga berpikir, jalur guru ini terlalu tenang, selalu terasa tidak bisa dipercaya. Kakak seperguruan Helin yang duduk di belakang menepuk bahunya dan bertanya, tidak bisa dipercaya apanya? Gurumu juga sangat hebat, setiap kali mengajarimu selalu tepat sasaran. Tapi Fangu tidak peduli dengan masalah pengajaran dan menjawab kakak seperguruan. Aku merasa ada yang tidak beres dengan berita yang guru sampaikan tadi. Dia mengerutkan kening sambil berpikir, mungkin guru mereka sudah sampai di dunia bawah, seharusnya mereka mencoba memasuki 10 raja neraka. Mengapa tadi tidak disebutkan sama sekali? Jangan-jangan sekarang mereka masih belum keluar dari dunia bawah? Melihat Fangu terdiam sejenak, kakak seperguruan menggodanya. Kakak seperguruan merindukan Huyan. Ya, tidak disangka kamu juga seorang pendeta tahu kecil yang sedang jatuh cinta. Digoda sampai seperti ini, Fangu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Huai King sambil mengemudi sambil mengobrol. Amitabha Buddha, kecantikan membawa nasib buruk. Cinta duniawi memanglah cobaan. Kakak seperguruan langsung menyanggah. Jangan dengarkan kata-kata umat Buddha lagi. Putar saja beberapa lagu cinta melankolis untuk menghibur hati saya ini. Huai King menjawab, baik, tunggu sebentar. Perubahan sikap mendadak ini membuat Fangu terdiam. Tidak bisa menjawab, tidak berani berkata apa-apa lagi. Situasi di pihak guru sedang dalam kebuntuan antara pendeta Tao dan iblis jahat. Komandan itu berusaha memanggil, Master Taois Batman, iblis jahat terlalu banyak. Pasukan iblis hampir tidak bisa bertahan lagi. Master Taois Batman berdiri di ketinggian, mendengar sinyal darurat dari komandan itu. Dia langsung memberi isyarat kepada semua orang untuk bertindak saat 4 pendeta Tao mendarat. Sebuah cahaya yang menyilaukan muncul. Menembus lapisan kabut di luar, tim Master Taois Batman akhirnya melihat mayat hidup di bawah. Huyan dengan seksama mengaktifkan pusaran kekuatan yang telah dibahas Master Taois Batman di awal. Dia berkata dengan puas kepada Huyan, perhatikan untuk mengatur kekuatan spiritual, pertahankan kekuatan spiritual yang melimpah. Kamu hanya perlu memperkuat 2 energi yin dan yang, dan menjaga formasi Hao Yuan Yin Yang. Huyan mengangguk setuju. Ketiga orang itu akhirnya mendarat di tanah, dengan cepat mengatur formasi Hao Yuan. Menunggu Master Taois Batman berteriak lantang. Cahaya dari formasi sihir membuat para iblis jahat silau dan mundur. Fangu masih duduk di dalam mobil, sambil mendengarkan musik, dia melaju cepat ke depan. Melihat 2 orang di sampingnya bergoyang mengikuti musik, Fangu berkomentar,
Walkie-talkie tim investigasi malah digunakan untuk mendengarkan musik. Kalian berdua ini sungguh. Huai King tertawa keras dan berkata, "Kamu jangan tegang, ini hanya hiburan saja." Berbicara tentang hiburan, Helin lebih hebat lagi. Dia bahkan meminta diputar lagu Ayo Berpisah untuk membangkitkan suasana. Fangu melihat seragam agen khusus wanita itu dan berpikir dalam hati, akhir-akhir ini berapa banyak lagu cinta yang didengarkan kakak seperguruan? Setelah masalah ini selesai, aku harus mengajak kakak seperguruan berkaraoke. Oke, 3 hari 3 malam, agar kakak seperguruan tidak jatuh ke jalan iblis karena terlalu tertekan. Sebenarnya, Helin hanya suka mendengarkan musik apapun dia merasa bersemangat. Saat melaju lancar di jalan, Fangu melihat keluar jendela dan tiba-tiba menemukan drone. Oleh karena itu, Fangu menyimpulkan, dunia bawah. Tapi di dunia bawah mungkin telah terjadi sesuatu. Dia berbalik, menekan tombol untuk menghubungi stasiun relay system. Saya Fuong Tang. Apa yang terjadi di dunia bawah? Apakah ada korban di pihak kita? Radio menyampaikan laporan. Situasi pertempuran di dunia bawah stabil, belum ada kerugian kekuatan tempur. Fuong Tang. Barusan sekelompok iblis jahat dari 18 tingkat neraka menyerbu keluar dan merusak segel. Master Taoist Batman memilih untuk mengandalkan medan dunia bawah untuk memusnahkan mereka. Saat ini tidak ada tekanan, hanya perlu menunggu tim penyerang tiba di dunia bawah, maka pertempuran bisa diakhiri. Master Taoist Wong, Master Taoist Batman tidak ingin kamu khawatir, jadi dia berpesan kepada kami untuk tidak memberitahukan informasi terkait. Saya akan menghubungimu. Fangu menghela napas dan berkata, "Terima kasih. Nanti jika ada situasi baru, tetap beritahukan padaku ya." Begitu sambungan terputus, Helin langsung menggoda. Batman hanya membawa Huyen-Huyen untuk bertarung, sepertinya guru memang yang paling menyayangi. Huai King malah bertanya padanya tentang situasi pertempuran. Mengapa tidak menghubungi Master Taoist Batman? Fangu melihat keluar jendela sejenak sebelum menjawab, "Saat ini guru sedang berperang besar dengan iblis, jangan sampai dia terganggu konsentrasinya. Sebelumnya aku selalu khawatir, setelah tahu apa yang terjadi, malah merasa lega." Satu jari menusuk-nusuk wajahnya, suara Helin kembali terdengar. "Semangat, Fangu kecil, kakak seperguruan mau membicarakan sesuatu denganmu, boleh?" Fangu tidak perlu berbalik pun tahu apa yang ingin dia katakan, lalu menjawab, "Sudah sampai. Kalau tidak ada pekerjaan, kakak seperguruan ingin pergi ke balai reinkarnasi, silakan saja. Perhatikan untuk mengendalikan. Jangan sampai emosi bergejolak terlalu besar." Mendengar dia berkata begitu, Helin langsung terdiam. Dia tahu Fangu pengertian dan bahkan memuji. "Tidak heran kamu bisa membujuk Huyen-Huyen agar berputar di sekitarmu, benar-benar memahami hati wanita." Fuong Tang malah canggung. Dia melihat wanita itu dan berkata, "Itu karena pikiran kakak seperguruan semua tertulis di wajahmu." Setelah itu, dia tergagap. "Itu, kakak seperguruan? Jika aku ingin menyatakan cinta pada kakak seperguruan, cara mana yang lebih baik?" Satu kalimat itu mengejutkan seluruh mobil, yang paling gembira adalah Helin. Dia bahkan bertepuk tangan memuji. Akhirnya memutuskan untuk bertindak juga. "Sudah kubilang kalian berdua cocok satu sama lain, berlarut-larut terus juga bukan solusi." Melihat sikap kakak seperguruan seperti itu, Fangu merasa lebih baik dia tidak mengatakannya. Tapi Huai King memberikan sebuah saran. Harus ada mawar, cari alun-alun besar, lingkaran lilin berbentuk hati, sebuket mawar, teriakan keras ingin merawatnya seumur hidup. Gadis abadi bisu pasti akan menangis terseduh-seduh. Namun, senior Helin berkata, perhatian ini tidak memiliki makna praktis. Untuk anak-anak yang lembut dan pendiam seperti Huyen-Huyen, itu bahkan bisa menjadi bumerang. Bahkan Fangu pun, aku juga merasa, bagaimana bisa seorang kultivator begitu duniawi ditatap oleh dua pasang mata. Huai King berkeringat dingin, diam-diam mengemudi, memutuskan untuk tidak memperkeruh suasana. Tinggallah kakak seperguruan yang menganalisis situasi. Meskipun Huyen-Huyen menyukaimu, tapi untuk urusan pria dan wanita dia masih samar-samar. Jadi menurutmu bagaimana? Fangu menjawab, saling memahami saja sudah cukup. Helin langsung mengangguk.
Paham, serahkan masalah ini pada kakak seperguruan. Kakak seperguruan ini bukan panggilan biasa. Aku bahkan belum tahu apakah dia bisa membantu atau tidak. Tapi Fanyu tetap berterima kasih kepada kakak seperguruan. Heling juga mengingatkannya. Tapi, jika kalian berdua menjadi pasangan, bukankah aku harus melihat kalian menunjukkan kasih sayang setiap hari? Wanita ini benar-benar menarik. Pada akhirnya, apakah dia bisa membantu atau tidak? Di dalam mobil kembali ada Fangmu yang terdiam. Kembali ke medan perang, Huyan juga tertarik mendengarkan musik. Dia melihat iblis yang melesat ke arahnya, dengan cepat menghancurkannya dengan satu tatapan. Master Taoist Batngon menilai situasi, lebih dari separuh iblis jahat telah dihentikan. Selanjutnya, tunggu gelombang serangan umum lalu biarkan pasukan iblis membersihkan. Kita istirahat sebentar, bersiap untuk memasuki 18 tingkat neraka dan 11 istana utama. Yan Chengnan menyimpulkan, tingkat neraka ke-8 terus-menerus didorong ke atas, mayat wanita itu pasti ada di bawah. Master Taoist mengangguk, juga tidak tahu ada apa sebenarnya di sana. Ketika dia hendak berkata, tunggu setelah turun ke bawah nanti. Kita secara alami akan tahu, tiba-tiba ada 3 drone terbang melintasi kepala mereka. Menyadari ini adalah bala bantuan, Master Taoist Batngon segera membagi menjadi kelompok 3 orang. Dengan cepat memusnahkan iblis jahat. Setelah medan perang di depan gerbang dunia bawah dibersihkan, kabut debu tebal menyelimuti. Guru tua merangkupkan tangan dan berdoa. Amitabha Buddha, mengapa aura energi dari jiwa-jiwa jahat ini tidak sepenuhnya menghilang melainkan berkumpul menuju 18 tingkat neraka? Neraka memutar 8 trigram, neraka memiliki banyak hal misterius. Aura-aura kematian itu mungkin pergi untuk mengisi formasi neraka yang telah hancur. Master Taoist Batngon melihat jam, mengumumkan kepada semua orang. Kita kembali ke kota untuk istirahat dulu, tunggu pulih baru masuk 18 tingkat untuk menyelidiki. Saya akan melihat apakah ada hal yang tidak biasa di luar gerbang hantu. Saat itu, dia melihat Huyan menoleh ke kiri, menemukan 2 sosok asing. Master Taoist Batngon lalu bertanya, ada apa? Huyan kecil mendengar suara senior itu lagi. Huyan berbalik menjawab gurunya, bukan dia tidak melaporkan secara langsung, melainkan mengirim pesan. Keseimbangan yin dan yang dari 18 tingkat neraka sepertinya dirusak oleh sesuatu. Energi yin terlalu berat. Energi yang tadinya sudah lemah mulai didorong keluar dari 18 tingkat neraka. Akan segera keluar. Apa yang akan segera keluar? Ketika aura di area itu tiba-tiba berubah, dia langsung mendapatkan jawaban. Sebuah lingkaran hitam raksasa muncul, segel itu hampir terbuka. Suara seram bergema. Siapa kalian? Siapa aku? Siapa kita? Siapa kita? Bunuh mereka semua. Dunia bawah adalah milik kita, energi spiritual adalah milik kita. Para mayat perampas jiwa muncul dan berteriak serempak. Benar, bunuh mereka semua. Tidak ada yang boleh merebut energi spiritual kita. Tidak ada yang boleh. Tidak ada yang boleh. Penatua kedua juga berseru kaget. Iblis-iblis jahat ini kekuatannya setara dengan kultivator tingkat inti hampa. Mungkinkah segel di lapisan ke-7 juga telah hancur? Pendeta tahu Batngon mengayunkan cakra 8 trigram. Neraka tiba-tiba menunjukkan gelombang energi reaksi yang belum pernah ada. Fluktuasi auranya jauh melampaui tingkat Kim Yun. Kabar ini membuat keempat orang itu tak kuasa bertanya. Apa? Begitu suara gemuruh berhenti, sebuah tangan raksasa tiba-tiba melesat keluar di depan mata mereka. Pendeta tahu Batngon segera berteriak, itu iblis besar. Semuanya hati-hati. Prong Tu Kwong mengambil posisi bertahan untuk seluruh tim, lalu bertanya kepada pendeta tahu Batngon, bagaimana sekarang? Perlukah meminta dukungan senjata nuklir? Suara gigi gemeretak terdengar. Pendeta tahu Batngon terpaksa membuat keputusan. Kita mundur. Dia akan mundur, membawa makhluk ini ke jalan musim semi kuning, lalu meledakkannya di sana. Dia memimpin seluruh tim untuk segera terbang, menyadari bahwa menggunakan senjata nuklir di sini dapat dengan mudah menghancurkan segel di bawahnya, menyebabkan iblis-iblis ganas di bawah melarikan diri, maka pendeta tahu Batngon memutuskan untuk mundur. Mundur dulu adalah yang terbaik.
Iblis besar ini dikhawatirkan terkait dengan para ahli persilatan, sekte Dao, dan dunia bawah di masa lalu. Sebuah suara seram terdengar dari belakang tim. Sepertinya kalian tidak bisa pergi, pendeta Tao Batmon. Seluruh tim menoleh ke belakang. Juga berbalik melihat ke arah benda berwarna ungu kehitaman itu. Kudengar komentar. Ada beberapa orang aneh. Heiji, makan yang mana dulu ya? Melalui layar pemantau Gunung Bindu di pos komando sementara, Buling bertanya dengan marah. Ada apa ini? Siapa itu? Kepala teknisi melaporkan. Gumpalan energi gelap itu sangat mirip dengan energi gelap yang pernah muncul di Vihara Xian. Itu bukan energi yin dunia bawah, kemungkinan besar adalah energi iblis Shenzong. Bos mengklaim dengan geram. Pasti mereka. Para pendeta Tao itu sengaja menerobos masuk ke dunia bawah, memasuki 19 lapisan neraka. Orang-orang dari 1000 tahun yang lalu ternyata belum mati semua. Pendeta Tao berhasil menahan satu serangan. Serangan dari orang berpakaian ungu. Kekuatan lawan terlalu besar. Dia terlempar. 3 orang lainnya segera maju menyerang. Pendeta Tao Batmon mundur 2 langkah. Menahan auranya dan menilai, orang ini mungkin adalah kultivator hebat yang menjadi iblis, tetapi kekuatannya paling-paling hanya inti emas tingkat puncak. Roh jahat ini menatap tajam keempat pendeta Tao dari atas, membentuk pusaran tak berujung di sekelilingnya seiring dengan tindakan iblis itu. Guru besar mengumumkan, rekan Daos Batmon, makhluk iblis ini sedang memanggil iblis-iblis jahat. Kami akan menghentikan iblis-iblis jahat itu, cepat bunuh makhluk iblis ini. Melalui layar pemantau, orang-orang di pihak ibu guru juga melihat pendeta Tao Batmon telah berhasil mengendalikan makhluk iblis itu. Tetapi bagi mereka, ancaman sebenarnya adalah iblis besar raksasa di belakangnya. Ada yang mengusulkan untuk langsung membombardir dengan bom nuklir. Dokter menggelengkan tangan menolak. Jangan, senjata nuklir, Buling, sangat mungkin akan menghancurkan segel neraka di bawah. Siapa yang tahu berapa banyak iblis jahat dan seram yang tersembunyi di bawah sana? Jahat. Oleh karena itu, Buling hanya bisa mengaktifkan rudal gaya barat yang ditempatkan di dalam gerbang neraka. Targetnya adalah iblis besar raksasa itu, menggunakan metode ledakan di udara untuk menghancurkan target. Sekaligus mengingatkan para kultivator di pihak kita untuk mundur sebelum rudal tiba. Menurut perintahnya, rudal strategis X-21 diluncurkan. Fangu juga menerima informasi. Pendeta Tao Wang melaporkan. Dunia bawah telah memunculkan makhluk iblis yang bisa mengendalikan iblis-iblis jahat, serta iblis raksasa tingkat inti emas. Ketua tim Kailing telah memerintahkan penggunaan rudal barat untuk mendukung pendeta Tao Batmon dan timnya. Situasinya sudah serius sampai sejauh ini. Dia menoleh dan memanggil Zhao Lian. Mendengar suara jawaban, Huai Jing menghentikan mobilnya di tepi jurang kekacauan. Mobil off-road itu mengepulkan asap, akhirnya kedua orang itu turun. Fangu berpikir dalam-dalam. Tak disangka muncul lagi iblis raksasa tingkat inti emas. Jika Zhao Lian bisa tiba di sana tepat waktu, mungkin bisa menghadapinya secara langsung. Dia membawa Zhao Lian ke dalam formasi. Syarat utamanya adalah Zhao Lian tidak dikendalikan oleh makhluk iblis. Fangu memberi syarat kepada Zhao Lian untuk terbang mengikutinya. Jangan menggunakan kekuatan spiritual sembarangan. Huai Jing berteriak marah. Mengintimidasi biksu yang tidak bisa terbang ya? Pendeta Tao Batmon sedang membaca sutra untuk menenangkan gerombolan iblis jahat. Kalian melihat tubuhku bertekad menyebarkan cahaya Esli untuk menyelamatkan dunia bawah. Iblis-iblis jahat itu berteriak dan melawan dengan sengit. Tapi Cinem berteriak, Tukwong, bantu guru besar menahan iblis besar itu. Tukwong segera mematuhi perintah, mengerahkan sihir, dan menjaga formasi. Buddha melihat semua makhluk menderita disiksa iblis. Hatinya merasa kasihan. Tangan telah berubah menjadi tongkat Dharma, mengepal erat. Sudah waktunya menarik kembali belas kasih, menunjukkan kemarahan, menggunakan kekuatan pemotongan iblis penakluk Raja Yin abadi. Kebaikan dan kejahatan berjuang tanpa pemenang yang jelas, pemandangan itu sangat brutal ketika iblis jahat itu menyerbu, guru besar terkena satu serangannya. Dia memuntahkan darah, jatuh terlentang ke belakang. Untungnya, Shao Xuan menahannya, menstabilkan kekuatan spiritualnya.
Dua jimat guru besar terbang keluar, menghentikan kekuatan iblis mempengaruhi area sekitar. Dia memberi isyarat kepada yang lain. Cepat musnahkan iblis-iblis kecil. Kita akan mengulur waktu. Jika bisa diatasi, langsung saja pergi. Jika tidak bisa, ingat untuk kembali menyelamatkan. Hahaha. Tepat saat Tukwong tertawa terbahak-bahak, Im Chin Nam telah menemukan sesuatu yang tidak biasa. Kepala besar itu mengincar kita. Sesaat kemudian, Im Chin Nam melihat dengan ngeri Tukwong terkena serangan. Guru besar masih mempertahankan posisi bertahan, tetapi ada satu orang lagi yang terlempar. Sang guru besar harus menahannya. Dia berteriak kaget. Gadis abadi, sebuah jurus pemusnahan yin yang segera muncul. Raja Iblis Agung sepenuhnya jatuh ke dalam kendali cakra iblis Qian Kun milik pemusnahan. Nona Xiao Xuan memaksa iblis itu menyerah, membuatnya melawan dalam keputusasaan. Seluruh tim terkejut saat Xiao Xuan bisa menekan iblis besar itu. Gadis abadi Bat Ngu memang hebat. Im Chin Nam segera menyadari situasinya tidak baik. Kekuatan iblis besar itu jauh melampaui tingkat inti emas. Bat Ngu tidak bisa bertahan lama. Melihat layar yang semakin tegang, Ibu Guru Kailing bertanya dengan cemas kepada asistennya. Ketua tim, permintaan untuk penggunaan senjata nuklir kedua telah disetujui. Kami akan segera mengganti hulu ledak konvensional dengan hulu ledak nuklir. Hak untuk meledakkan akan dialihkan nanti. Petugas pemantau memberitahu ketua tim, salah satu rudal yang diluncurkan sebelumnya telah menunjukkan penyimpangan. Data drone telah merekam beberapa gambar. Buling segera memberi isyarat untuk menyesuaikan video ke layar besar. Sebuah klik master dengar, semua petugas pemantau terkejut. Iblis itu telah menggunakan kekuatan internalnya, berkonsentrasi di tengah wajahnya. Kemudian menghancurkan cakra iblis Qian Kun, menyebabkan Xiao Xuan memuntahkan darah, jatuh bebas. Saat iblis-iblis itu bersiap menyerangnya, serangkaian petir surgawi Dao menyambar, memaksa mereka mundur. Fang Wu dengan satu tangan menahan wanita cantik itu, dengan tangan lain mengerahkan sihir. Dia memberi isyarat kepada kakak seperguruannya untuk memeluknya erat. Ada adik seperguruan di sini, Xiao Xuan. Xiao Xuan mengangguk dengan tenang menyerahkan semuanya kepada Fang Wu untuk ditangani. Iblis besar telah menemukan target baru, yaitu pasangan Fang Wu. Dia mengandalkan pedang terbang menghindari serangan berbahaya, membawanya ke tempat senior Zailian bersembunyi. Zailian berubah menjadi roh rubah, mengayunkan cakar menyerang iblis besar. Cakaran ini membuatnya sangat kesakitan, jiwa dan rohnya tercerai-berai, jatuh terlentang ke belakang. Tim senior Batman berkumpul, memusnahkan iblis-iblis yang kehilangan tuan. Mereka menoleh melihat pemandangan kakak senior Zailian yang merobek-robek iblis itu dengan ngeri. Ruong Tang berkata kepada tim gurunya, jika bulu senior Zailian mulai berubah menjadi merah, mohon semuanya serentak melafalkan mantra lagu kebebasan dari sekte pedang abadi. Senior Im Chin Nam, Anda tahu teknik pedang angin sejuk mengubah bulan terang dari sekte pedang, kan? Mendengar senior Chin Nam, senior Zailian menjawab ya. Fang Wu mengusap dagunya dan berspekulasi, jika mantra lagu kebebasan tidak efektif, maka kerahkan seluruh kekuatan untuk mengerahkan teknik pedang ini agar senior Zailian bisa melihat fenomena aneh bulan terang. Kedua hal ini adalah yang meninggalkan kesan terdalam bagi pendeta Tao Tan Lam. Setelah berkata begitu, dia langsung terbang dengan pedangnya. Dia berkata, aku akan pergi membantu guru. Mohon kalian di sini mengawasi senior Helin. Daoist Master Batman berjuang mati-matian melawan iblis. Ia merasa terlalu tergesa-gesa. Awalnya mengira masih bisa menyerap esensi spiritual dari para junior ini untuk memulihkan kekuatan sihirnya. Tak disangka, junior ini yang mengolah kekuatan sihir yang murni justru bisa menekan energi yin jahat di tubuhnya. Karena itu, ia pun membuka mulut dan berkata, Junior, saya adalah. Namun, sebelum perkataannya selesai, ia sudah dipukul terbang oleh Daoist Master Batman. Iblis itu terpukul melambung ke langit. Ia merasa sangat membenci. Sebenarnya junior aneh macam apa ini? Tidak bisa berlama-lama lagi. Harus kembali untuk beristirahat dulu baru bisa menghadapi para junior ini. Namun, jalan kembalinya lebih sulit daripada saat datang.
Di depan ada tekanan kuat dari Daos Master Batman, di belakang ada formasi pedang 7 bintang dengan teknik pengendalian pedang dari Van Nenegram yang terus-menerus menyerang. Setelah berhasil mengatasi iblis, guru mendarat, memanggilnya, "Kang kecil." Van Nenegram berbalik memberi hormat kepada guru, mendengarkan nasihatnya. "Jangan biarkan senior Helin dirasuki iblis. Mari kita cepat turun untuk membantu." Van Nenegram segera menyerahkan pedang kepadanya. "Guru, gunakanlah pedang langit Siwei." Daes Master Batman menerima pedang itu, menatapnya sambil tersenyum. Meskipun memalukan di depan murid, ya sudah, meskipun sekarang kekuatan sihirku sedikit tidak cukup, tapi bagaimanapun aku pernah diam-diam berlatih pedang langit Ziwei, seharusnya aku bisa menggunakannya. Di sisi lain, iblis itu sedang dicabik-cabik oleh Helin sampai jiwanya hancur. Helin benar-benar telah berubah menjadi tubuh merah menyala. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dendam purba. Pemandangan ini membuat pihak pengawas maupun pihak di medan perang terkejut dan panik. Trong Tu Kuang menginstruksikan semua orang. "Cepat, Van Nenegram sudah berpesan, cepat gunakan rumus lagu kebebasan." Istri guru Kailang berkata, "Inilah kekuatan sesungguhnya dari iblis kuno Quilzian." Dokter berkata, "Sungguh memalukan bahwa Van Nenegram siang dan malam bersama dengannya. Hanya insinyur yang mengusulkan, setelah masalah ini selesai, pikirkan cara untuk memberi kompensasi kepada mereka." Tim Daos Master Batman terus-menerus melantunkan rumus lagu kebebasan, membantu senior Helin menstabilkan emosinya. Di mata merah menyala miliknya, muncul siluet yang familiar. Van Nenegram mendarat di hidung Helin. Dia mengambil posisi untuk mengingatkan kakak Helin. Kalau sudah selesai bertarung, berhentilah. Melihat muridnya semakin dekat dengan mata rubah itu, guru memanggil, "Kang kecil, cepat kembali." Tapi Van Nenegram tidak mendengarkan. Dia bertekad untuk menyentuh bulu tebal di hidung Helin. Dengan nada paling tulus, dia mengungkapkan pikirannya kepada kakak Helin. "Apakah kakak tidak ingin mencari Daos Master Qinglin? Kendalikan dirimu. Jika aku bisa menjadi abadi, aku pasti akan membawamu mencari Daos Master Qinglin." Perkataan ini seperti obat mujarab yang membuat senior Helin kembali ke wujudnya. Perlahan, dalam cahaya merah pekat, tubuhnya kembali normal. Helin gemetar mengulurkan tangan, memanggil, "Van Nenegram kecil." Dia menggenggam tangannya, berkata, "Aku di sini, kakak Helin, tenanglah. Aku pasti akan berlatih keras mati-matian agar segera mencapai Dao dan menjadi abadi." Menunggu dia memulihkan ekspresi lugunya. Dia mendesaknya untuk segera memberikan obat kumur kepadanya. Benda itu menjijikkan sekali. Van Nenegram dengan satu tangan menyampirkan jubah padanya. Namun saat itu, Huyan kecil juga tergesa-gesa membawa air. Tim Daos Master Batman sudah kelelahan, duduk bersila di tanah, menghela napas. Untuk sementara ini sepertinya tidak akan ada lagi misi pengumuman. Mendengar Trong Tu Kuang berkata begitu, Qin Nam harus membekap mulutnya. "Jangan bicara omong kosong. Siapa yang bisa tahan saat ini?" Daes Master Batman dengan gembira mengumumkan, "Meskipun pertempuran ini agak sulit, kita juga mendapatkan 2 bala bantuan baru. Semuanya, cepat pulihkan kekuatan kalian. Bersiap untuk menjelajahi 18 tingkat neraka." Dia menyerahkan jam tangan kepada Van Nenegram, berpesan kepadanya untuk menghubungi pihak luar, berkata, "Saat ini sudah aman. Minta mereka mengirimkan struktur 18 tingkat neraka yang sudah disurvei." Melihat seluruh tim fokus berlatih, Helin menopang dagu, bertanya, "Berapa lama mereka akan pulih dari kultivasi mereka?" Van Nenegram sambil mengirimkan pesan, menjawab, "Sekitar 2 jam." Mendengar 2 jam, mata Helin langsung berbinar. Dia membungkuk di belakang Van Nenegram, membuatnya bingung. "Kakak Helin, apa maksud tatapanmu itu?" Dia berpikir dengan cemas. Jangan-jangan kakak Helin akan memintaku bertanggung jawab, meskipun tadi aku melihat tubuhnya, tapi tidak ada detail yang terlihat jelas. Jika memang begitu, bagaimana dengan Daos Master Qinglin? Sementara itu, Van Nenegram masih menyipitkan mata dengan polos, berpikir, aku sudah menjadi pria yang memiliki kakak seperguruan. Bagaimana bisa aku terpesona oleh kecantikan kakak Helin? Hasil akhirnya, senior Helin menunjuk ke atas,
Haruskah kita diam-diam naik ke sana untuk melihat-lihat 10 Raja Yame dan batu reinkarnasi? Apa kamu tidak penasaran? Perkataan ini membuat Vainanegrem menghela napas lega. Sementara itu, Huyan kecil matanya berbinar-binar, menunjukkan keinginan untuk pergi. Oleh karena itu, Vainanegrem dengan berani bertanya kepada guru dan tetua kedua. Tetua kedua tersenyum, berkata, "Jika kalian ingin pergi, pergilah. Namun di atas ada batasan, mungkin kalian tidak akan melihat apa-apa." Guru juga tidak menghalangi para murid yang antusias, hanya berpesan, "Kang kecil, ingat jangan sembarangan menyentuh barang milik para abadi." Vainanegrem menoleh melihat Huyan kecil yang sudah menyiapkan pedang terbangnya. "Kalau begitu, kita pergi sebentar lalu kembali." Ketiga orang itu terbang satu persatu. Vainanegrem bahkan secara aktif menunjukkan kepada kakak Helin. Di bagian luar adalah istana 10 Raja Yama, dan di tengah barulah olah reinkarnasi. Helin membimbingnya. "Kamu lurus saja ke istana ke-10. Hati-hati, di sekeliling ada batasan. Sepertinya hanya batasan di bagian depan yang memiliki celah." Ketika ketiga orang itu berjalan memutar ke aula utama, melihat papan pengumuman, Huyan kecil berseru, "Tinggi sekali." Vainanegrem melihat kakak Helin mendekati papan pengumuman untuk membaca. Dia berkata kepada keduanya, di dalamnya dijelaskan tentang asal-usul neraka kecil. Pada tahun itu istana langit diserang dan para abadi tercerai-berai. Sebelum pergi, Kaisar Agung Ziwe mengambil salah satu sudut roda 6 alam reinkarnasi dan membawanya ke bumi. Dan sudut kecil itu adalah batu reinkarnasi yang telah membentuk neraka kecil. Begitu selesai berbicara, dia berseru, "Aku masuk untuk mencari lempengan batu itu." Keduanya tergesa-gesa mengejar. Siluet Helin sudah menghilang di balik papan pengumuman. Ini membuat Vainanegrem dan Huyan kecil tidak sempat bereaksi. Mereka buru-buru memanggil, "Kakak Helin, tunggu." Dia tersenyum sambil berseru. Kakak Helin terburu-buru seperti itu, pasti ingin melihat apakah Daos Master Qinglin mengalami nasib buruk ya. Jika menyangkut Daos Master Qinglin, kakak Helin juga tidak bisa menahan diri lagi. Suara Helin menggema dari dalam lempengan batu. Terlihat kosong. Tidak benar. Di atasnya hanya ada 2 nama. Keduanya cepat-cepat berlari masuk untuk melihat. Helin berkata, "Huyan kecil, dia adalah seorang abadi." Perkataan ini membuat kedua murid di luar tertegun. Lalu terdengar Helin tertawa keras. "Haha, rubah iblis. Aku kembali menerima 2 abadi reinkarnasi sebagai adik-adik kecil, Vainanegrem dan Huyan kecil." Vainanegrem dengan cepat melangkah masuk ke aula utama. Dia berkata kepada kakak Helin, "Abadi reinkarnasi juga harus berlatih perlahan. Tapi dengan bakat kakak, menjadi abadi adalah hal yang pasti." Helin menyela. "Tunggu, kalian berdua tidak menyangka." Vainanegrem kecil. Helin melanjutkan, "Kamu juga seorang abadi reinkarnasi." Vainanegrem berkata dengan ragu, "Salah, kan? Jika aku adalah abadi reinkarnasi, mustahil peri wanita di awal tidak mengenaliku." Helin segera menjelaskan, "Siapa tahu kamu hanya seorang prajurit kecil pembawa tombak, wajar jika orang tidak mengenalimu." Vainanegrem berkata, "Tapi aku merasa aneh kenapa tidak ditemukan kehidupan lampau." Vainanegrem menyipitkan mata menghindar. "Mungkin ini hanya salah paham saja. Lihat, aku ingin melihat riwayat kakak seperguruan dulu. Kehidupan lampau tidak penting. Bagaimanapun di kehidupan ini, aku harus berusaha keras mencoba apakah bisa menjadi abadi." Meskipun berkata begitu, dalam hatinya dia mengerti. Tidak ditemukan kehidupan lampau berarti dia tidak memiliki kehidupan lampau. Dia bertanya pada diri sendiri, jangan-jangan kemampuanku untuk terlahir kembali adalah berkat cahaya dari neraka kecil? Ketiga orang itu membaca kehidupan lampau Huyan kecil. Di timur ada seorang abadi bernama Dewa Bunga Wacinmu, dewa primordial dari wilayah bintang timur. Mengikuti Kaisar Agung King Bua dari kutub timur, penebus penderitaan surgawi, menjaga gerbang langit timur, membunuh 76 ahli kuat dari wilayah bintang lain yang menyerbu istana langit. Dalam pertempuran ke-12, keluar dari larangan abadi, membawa luka terus-menerus membunuh musuh kuat.
dan mati karena luka parah. Para abadi merasa kasihan, mengawal jiwa kembali ke alam ini. Jiwa diperbaiki di batu reinkarnasi selama 1000 tahun. Kini telah bereinkarnasi dengan nama Wan Huyen. Setelah membaca riwayat Huyen kecil, Helin semakin berseru. Dewa primordial yang mengikuti Kaisar Agung Kutub Timur, Waching, leluhur, kehidupan lampau Huyen kecil sungguh luar biasa. Bahkan Huyen kecil sendiri pun tertegun setelah membacanya. Mengangguk, dia menyimpulkan dalam satu kalimat, "Aku adalah aku." Topik lama kembali diungkit. Helin menatap Vananagram dengan menggoda. Tidak ditemukan kehidupan lampau, Vananagram kecil. Apa kamu benar-benar tidak memiliki kehidupan lampau? Vananagram menggaruk telinga menjawab, ada apa anehnya? Neraka kecil tidak beroperasi selama 1000 tahun. Bukankah manusia biasa tetap mengalami kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian? Vananagram melanjutkan. Kebanyakan orang tidak memiliki kehidupan lampau, tidak memiliki kehidupan mendatang, cukup hidup di masa kini saja. Mendengar dia berkata begitu, Helin pun merasa tenang. Dia berkomentar tentang Vananagram. Sebaliknya, kamu sangat bijaksana. Huyen kecil masih ingin mengatakan sesuatu kepada adik seperguruannya, tetapi ponselnya hanya tersisa 0% baterai. Saat ponsel mati, Vananagram datang ke sampingnya untuk menghibur. Kakak seperguruan, jangan sedih. Apapun dirimu di kehidupan sebelumnya, saat ini kakak adalah gadis abadi bisu yang bertanggung jawab atas kecantikan dunia kultivasi, adalah murid guru. Dia melanjutkan. Juga adalah kakak seperguruan dari Fuong Tang. Xiao Huyen pipinya merona, menatap Vananagram sambil tersenyum puas. Pemandangan ini membuat Helin, iblis rubah berusia 1000 tahun, menjadi si pengganggu yang selalu melihat kemesraan orang lain. Di bawah cahaya lampu yang terang benderang, dia berteriak marah. Sekarang saja belum resmi diumumkan, sudah saling menyuapi makanan anjing. Apa nanti kalian berencana menggemukkan aku? Vananagram buru-buru menenangkan kakak Helin. Kita pergi melihat batu reinkarnasi saja. Ketiga orang itu bersama Fuong Tang baru saja memasuki aula reinkarnasi. Tidak lama kemudian, mereka kembali. DS Master Batman keluar menyambut Tang kecil. Kalian akhirnya kembali. Vananagram mendarat, memberi hormat, melaporkan kepada guru, kami baru saja sampai di aula reinkarnasi. Mari kita juga pergi melihat. Setelah tiba di aula reinkarnasi, ternyata batu reinkarnasi di aula utama sudah retak. Melihat kondisi retakannya, DS Master Batman menegaskan, ini disebabkan oleh mayat wanita itu. Ketua Helin setuju. Benar, mungkin karena tahu tidak bisa bereinkarnasi jati marah dan menyerang, atau karena di kitab abadi hanya ada nama Vananagram kecil dan Huyen kecil. Ucapan ini membuat semua orang terkesiap. Tang kecil, apakah kamu juga sosok abadi reinkarnasi? Vananagram menatap kakak tertua yang tertawa terbahak-bahak biang keladinya. Dia juga berkata, dibandingkan Huyen kecil, Vananagram kecil yang sebenarnya tidak sederhana. Semua orang menggodanya. Dia menjelaskan beberapa patah kata. Haha, Vananagram memang hebat. Kehidupan lampau pasti jenderal langit, ya? Sangat mungkin dewa terkenal di olah harta karun langit, atau mungkin sosok hebat lainnya. Vananagram dan Huyen kecil sudah memerah padam. Cepat-cepat mencegah para tetua menerka-nerka, dia menjelaskan. Mungkin di kehidupan lampau saya hanya orang tak dikenal, beruntung bisa bereinkarnasi, bukan Kaisar Agung Siwe atau semacamnya. Bagaimanapun, kitab abadi juga tidak menyebutkan jabatan abadi saya di kehidupan lampau. Dalam hati dia memaki kakak tertua. Kamu sedang bercanda denganku, ya? Trong Tuk Wong masih tak henti menerka. Vananagram pasti reinkarnasi Kaisar Agung Siwe, ya. Lihat gaya pedangmu mirip orang dari istana Siwe. Guru juga ikut campur. Gaya pedang Siwe hanyalah sebuah ilmu pedang yang diturunkan oleh Kaisar Agung Siwe kepada patriark kita, belum tentu begitu. Namun, saya juga ingin mengingatkan semua orang agar tidak melupakan urusan utama. Bagaimana kalau kita menjelajahi jalan dari sini menuju 18 tingkat neraka? Mendengar guru berkata demikian, Vananagram merasa lega. Seluruh tim dengan cepat terbang ke bawah, hanya Trong Tuk Wong yang paling bersemangat. Dia berteriak, orang biasa takut berbuat jahat,
setelah mati akan dilempar ke 18 tingkat neraka untuk menderita. Kita malah berinisiatif mencarinya. Semoga kali ini kita bisa kembali dengan selamat. Bahkan tetua Helin pun tertawa terbahak-bahak, memuji tim guru tahu beta Nenegram N yang sangat menarik. Melihat Fine Nenegram khawatir, Niem Chin Nem juga sekadar menghibur. Jangan bermuram durja begitu, 7 tingkat ini sudah lama kosong. Apalagi, ada tetua sekte Diyin yang membantu kita. Tetua yang disebutkan itu menyipitkan mata dan mengangguk. Benar, datang ke dunia bawah seperti pulang ke rumah, kalian para rekan tahu jangan sungkan. Ucapan ini justru membuat semua orang semakin khawatir. Guru tidak ikut bercanda, hanya memberi isyarat agar semua orang bergegas. Dia segera berangkat, segera mencari cara menyelesaikan masalah ini, jangan sampai Dewi Abadi itu menunggu terlalu lama. Dia menoleh dan mengingatkan Fine Nenegram, Kang kecil, Huyen kecil, kalian berdua bertanggung jawab menjaga barisan belakang. Trong Tu Kwong mendekat dan menyenggol Fine Nenegram. Kalau senggang, mau bertanding sedikit. Sosok abadi reinkarnasi pasti banyak memahami banyak hal, minum air saja bisa menembus alam kultivasi, ya. Fine Nenegram menggaruk pipinya dengan canggung menjelaskan. Mungkin juga sama seperti orang lain, tidak ada ingatan tentang kehidupan lampau. Terlebih lagi, visi kehidupan ini juga sudah ditentukan sejak dalam kandungan. Guru juga berkata, tak disangka, jiwa kehidupan lampau Huyen kecil dipelihara di dalam batu reinkarnasi selama ribuan tahun baru bisa berinkarnasi dengan susah payah. Tak heran setelah lahir dia cacat bawaan, membuat saya bersusah payah selama 16 tahun hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Saat itu, tunjangan dari asosiasi Taoisme seringkali tidak cukup untuk membeli bahan obat, jadi selalu harus melakukan beberapa pekerjaan sampingan. Helin menambahkan, saya pernah mendengar guru dari tim investigasi berkata, pasti sedang membicarakan jual beli manual seni bela diri dengan air suci Gunung Wudang, kan? Terbongkar, guru hanya bisa batuk-terbatuk-batuk. Fine Nenegram tidak menghiraukan godaan itu. Dia bertanya apakah kakak seperguruannya khawatir. Kakak seperguruan dibawa kembali oleh para dewa langit, tetapi mengapa dia harus meminjam batu reinkarnasi untuk berinkarnasi secara samar seperti ini? Mungkinkah kembali ke usia 17 tahun hanya karena ingatan tiba-tiba terbangun pada hari itu saja? Saat ini juga tidak ada bukti yang membuktikan bahwa dia hidup kembali berkat dunia bawah kecil. Terus berpikir lagi, dikhawatirkan hati Dao akan kacau, memengaruhi kultivasi. Di mata kakak seperguruan, Fine Nenegram adalah praktisi Dao paling tampan. Dia menggenggam tangannya. Jalan keabadian luas terbentang. Jalan di depan hanya bisa perlahan-lahan dirintis dengan pedang panjang. Kita alami bersama. Belum sempat berpikir lebih jauh, Fine Nenegram mendengar guru berteriak keras. Semuanya hati-hati, ada sesuatu yang akan keluar. Cahaya ungu yang familiar. 2 perangkat deteksi dari ruang kontrol muncul, memberitahu guru tahu beta Nenegram N. Tempat ini adalah pos transit berikutnya. Kami akan menjaga komunikasi dengan Anda melalui perangkat deteksi, sekaligus memberikan peringatan bahaya. Ternyata guru tahu beta Nenegram N mengira iblis dan siluman menyerbu. Syukurlah bukan, membuat semua orang terkejut bukan main. Perangkat deteksi memberitahu, 18 tingkat neraka memiliki medan magnet khusus, menyebabkan perangkat tidak berfungsi. Kami masih belum menemukan jalan khusus yang disebutkan sebelumnya. Kalian harus memeriksanya sendiri. Jika tidak berhasil, bisa coba mencari jalan keluar dari luar. Tetua menjawab, tidak masalah. Dia tahu di mana jalan itu, menyuruh semua orang mengikutinya. Di tangannya ada jimat plet emas. Dia mengingatkan, nanti usahakan terbang rendah di dekat tanah. Siapa tahu ada formasi terlarang yang belum terdeteksi. Saat ini, Huyen kecil menggenggam erat lengan baju Fine Nenegram. Melihat wajahnya pucat pasi, dia langsung mengerti. Hampir saja lupa musuh bebuyutan kakak seperguruan. Fine Nenegram lalu mengusulkan kepada kakak seperguruan. Bagaimana kalau kamu dan kakak tertua menunggu di luar saja? Meskipun Huyen kecil takut, dia tetap menjawab dengan keras kepala. Tidak. Fine Nenegram pun mengalah kepadanya. Kalau begitu, kita turun bersama. Melihat keduanya begitu serasi, Helin menghela napas, mengeluh, saya sudah tua,
tidak ada yang membimbing. Nenegram menjelaskan, kakak seperguruan saya sudah berusia 765.000 tahun. Guru Tao Beta Nenegram N menoleh dan mengingatkan, baru sedikit suasana tegang saja kalian berdua sudah terlalu serius. Dia segera menjawab dengan lantang. Baik, semua orang terbang ke neraka tingkat pertama. Kakak tertua, Helin dengan santai bersandar pada pedang terbang, sambil makan kuaci dia menoleh dan berbicara dengan Huyan kecil. Huyan kecil, sekarang mentalmu sudah tenang, kan? Saat ini kamu dan Nenegram sama-sama sosok abadi reinkarnasi, jati seimbang. Huyan kecil tersenyum malu-malu, sementara Nenegram harus mengendalikan pedang terbang, mengeluh. Kalian berdua datang ke sini untuk bertamasya, ya? Melihat pemandangan di bawah, Rong Tu Kuang memastikan, ini pasti neraka pemotong lidah tingkat pertama, kan? Mengapa tidak terlihat ada lidah di mana-mana? Pendeta tahu setuju. Benar, meskipun dunia bawah kecil ini kecil tapi lengkap. Sepertinya dibentuk oleh beberapa sosok abadi dunia bawah. Tapi dewa dunia bawah sangat sakral, Anda dan saya tetap harus berhati-hati. Ucapan bisa mendatangkan bencana. Kemudian sebuah celah gunung seperti gerbang kota muncul. Jalan utamanya ada di sini. Dia tidak tahu kapan segel itu akan terbuka. Rombongan mendarat di tangga. Ngim Chin Nem bertanya, Tetua, ada apa di bawah segel? Semua orang mendengar jawabannya. Itu adalah jalan pengawasan 18 tingkat neraka. Bisa diibaratkan sebagai lift wisata. Saat mencoba menyambungkan, Tetua mendengar kabar buruk. Penjaga roh yin di sini mengatakan ada orang yang pernah mencoba menyerbu tempat ini. Tata letak di dalamnya juga tidak diketahui apakah sudah rusak atau belum. Trong Tu Kuang memaki dengan marah. Lagi-lagi para kultivator yang menyerbu dunia bawah ribuan tahun yang lalu itu. Guru Tao Beta Nenegram N memerintahkan, masuk dan lihat saja. Buka jalannya, tongkat emas ditancapkan. Tetua mengikatkan sehelai sutra emas pada tongkat ritual. Dia mulai membaca maklumat. Tongkat ritual memancarkan cahaya berkilaan. Pintu terbuka atas perintah tetua. Satu persatu platform teratai terbang mendekat. Tetua berkata dengan gembira kepada para pendeta Tao. Para pendeta Tao, silakan. Saat semua orang sudah duduk nyaman di platform teratai, cahaya biru seperti air terjun muncul. Melewati neraka gunung es tingkat ke-8. Rong Tu Kuang menemukan. Benar saja, di kedua sisi gunung masih ada roh pendendam dan jiwa ganas yang belum dimurnikan. Matanya, Paman Shen itu, mengarah ke gunung es. Di antara mereka yang jatuh itu mungkin adalah para praktisi kultivasi yang mencoba menyerbu dunia bawah yang disebutkan Paman Shen. Dikhawatirkan sekarang sudah terjerumus ke jalur iblis. Guru memberi isyarat agar semua orang terus turun. Platform teratai membawa semua orang ke tingkat ke-18, neraka pedang parit. Saat ini, Tetua mengumumkan, kita hampir sampai di tingkat 18. Di bawah ada jalan keluar yang bisa langsung keluar dari dunia bawah. Tetapi semua orang juga menemukan ada banyak mayat kering di bawah.